Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Dr. Indah Mahardika selaku pemandu acara pada webinar pagi hari ini. Yang terhormat Karumkit Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, Dr. Nimade Murtini Mars beserta jajaran. Yang kami hormati Dr. Ninyoman Sri Budayanti, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, dan Dr. Ana Agung Ayu Rati Hapsari, M-Biomed, spesialis penyakit dalam, selaku narasumber pada webinar pagi hari ini. Beserta para peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur kita pandatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat melangsungkan acara webinar serangkaian dari Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Bayangkara Denpasar ke-43 pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara webinar pagi hari ini dengan topik peran penting PCR dalam diagnosis COVID-19 dan perkembangan terkini mengenai COVID-19. Untuk acara pertama akan diawali oleh sambutan dari Ibu Karumkit Rumah Sakit Bayangkara Denpasar sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk waktu saya persilakan kepada Dr. Murtini Mars untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Untuk waktu dipersilakan, Dok. Rekan-rekan kita dari Rumah Sakit Bayangkara maupun rekan-rekan dari instansi luar yang pada pagi hari ini mengikuti acara webinar yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bayangkara. Pertama-tama tentunya kita mengucap syukur kehadiran Tuhan, Ibu Sang Yang Widi Wase. Pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat dalam acara webinar yang dilaksanakan secara Zoom meeting karena memang situasi saat ini dalam pandemi COVID-19. Tentunya diharapkan nantinya dengan tema peran penting PCR dalam diagnosis COVID-19 dan perkembangan terkini COVID-19 yang dilaksanakan dalam rangka ulang tahun ke-43 Rumah Sakit Bayangkara Denpasar tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Rekan-rekan hadirin yang saya hormati, tentunya pandemi global COVID-19 ini sangat mengubah kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, kemudian masyarakat dunia, karena memang tingkat penularan COVID-19 ini sangat tinggi, sehingga memang penyakit ini memiliki dampak yang jauh lebih besar dari penyakitnya, tentunya sangat berpengaruh kepada atau berdampak pada perekonomian. Tentunya untuk mencegah tingkat penularan yang sangat tinggi ini dibutuhkan edukasi tentang COVID-19 sangat penting, sehingga masyarakat meningkat kesadarannya dan mampu menekan jumlah COVID-19 ini. Jumlah kasus tentunya bisa ditekan dengan baik. Memang sejumlah langkah-langkah dan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, Polri, TNI, dan masyarakat itu sendiri itu sudah dilakukan dengan baik tentunya. Memang edukasi tentang protokol kesehatan ini sudah berjalan saat ini. Demikian pula dengan upaya-upaya Polri tentunya. Karena ini rumah sakit kita adalah Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, itu
sudah sangat berupaya untuk betul-betul bisa menangani kasus COVID-19 ini dengan baik. Jadi pemerintah juga saat ini sudah sangat berupaya untuk tentunya menambah fasilitas-fasilitas, tentunya rumah sakit rujukan COVID, kemudian alat-alat kesehatan, maupun sumber daya manusia yang saat ini sudah selalu diupayakan oleh pemerintah. Jadi kami selaku rumah sakit pemerintah di bawah Polri tentunya juga berupaya untuk membantu pemerintah dalam mendeteksi secara cepat kasus COVID ini, sehingga kami pada saatnya nanti pada tanggal 20 Januari ini akan meluncing laboratorium PCR, jadi polymerase chain reaction, yang sampai saat ini mungkin dari 18 rumah sakit maupun lab swasta yang sudah ada, itu memang masih memberikan hasil yang artinya masih rentang waktunya 1-2 hari. Mudah-mudahan dengan kami melaunching nanti lab PCR ini tentunya akan membantu di dalam mendeteksi kasus COVID-19 ini dengan cepat, sehingga tentunya berpengaruh kepada penyebaran kasus COVID-19 ini. Tentunya rekan-rekan sudah ketahui bahwa dalam waktu 1 bulan terakhir ini, bahkan 1 minggu terakhir ini, jumlah terpapar COVID yang ada di Bali sangat meningkat tajam ya. Terakhir yang saya baca itu hampir 252 orang yang positif dengan tingkat kematian 2,8%. Jadi itulah kenapa kami Rumah Sakit Bayangkara Denpasar tentunya melaksanakan webinar ini, sehingga Bapak Ibu dan hadirin yang hadir pada kesempatan pagi ini bisa meningkatkan pengetahuan, sehingga bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat nantinya betapa pentingnya mendeteksi kasus ini dengan cepat. Tentunya dengan pemeriksaan PCR. Jadi itu yang membuat kami untuk melaksanakan webinar ini. Hadirin yang berbahagia dan rekan-rekan narasumber, kemudian peserta yang saya cintai dan banggakan. Jadi saya mengucapkan terima kasih tentunya pada narasumber, Dr. Memantri dan Dr. Ratih SPPJ yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan kepada hadirin yang mengikuti webinar ini dan meluangkan waktunya. Kemudian kepada rekan-rekan peserta, saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini, sehingga bisa memberikan nantinya pengetahuan ini kepada masyarakat, warga, dan tentunya lingkungan di masyarakat. Kemudian kepada para peserta, kami mengucapkan terima kasih juga yang telah menyiapkan semua kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan semua dilancarkan. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Saya tutup dengan sama Santi.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan, isi saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ibu Karumkit Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Baik, dengan dibukanya secara resmi webinar ini, acara selanjutnya akan menuju ke puncak acara, yaitu materi webinar, yang mana nantinya akan dipandu oleh moderator pada pagi hari ini oleh Dr. Pande Mirah Dwi Anggreni. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan dahulu mengenai Dr. Pande Mirah Dwi Anggreni selaku moderator pada pagi hari ini. Baik, Dr. Mira ini merupakan staf dari Rumah Sakit Bayangkara dan bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar, di mana Dr. Mira adalah dokter kelahiran Klungkung 18 Januari 1994. Untuk riwayat pendidikan perguruan tinggi menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tamat di tahun 2018. Baik, selamat pagi Dr. Pande Mirah Dwi Anggreni. Baik, selamat pagi Dr. Indah. Baik dokter, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator, kepada dokter. Baik, untuk waktu, saya persilakan untuk Dr. Mirah memulai memandu acara pada pagi hari ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Indah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Pande Mirah sebagai moderator webinar kita hari ini dengan topik peran penting PCR dalam diagnosis COVID-19 dan perkembangan terkini COVID-19. Baik, di webinar pagi ini terdapat beberapa tata tertib untuk para peserta yang perlu diperhatikan. Berikut tata tertib yang harus diperhatikan oleh para peserta. Yang pertama, semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan pada kolom chat sesuai, yaitu dengan format nama, kemudian hari, kemudian asal instansi dan pertanyaan. Kedua, sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir webinar. Dan ketiga, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link kehadiran akan aktif selama 30 menit. Bagi peserta yang tidak mengisi daftar hadir sampai acara selesai, tidak akan mendapatkan sertifikat. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi yang akan dipaparkan oleh pembicara pertama kita, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae pembicara pertama kita. Baik, pembicara pertama kita hari ini adalah Dr. Nio Maistri Budayanti, spesialis mikrobiologi klinis konsultan. Beliau lahir di Denpasar 23 Oktober 1968. Beliau tinggal di Jalan Pekanbaru. Kemudian jabatan beliau saat ini adalah Koordinator Prodi Spesialis Mikrobiologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Baik, dokter, tempat dan waktu saya persilakan kepada Dr. Nio Maistri Budayanti untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit. Ya, terima kasih Dr. Mira atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Karumkit Rumah Sakit Bayangkara, Ibu Dr. Murtini Mars, yang saya hormati pembicara, peserta, dan semua panitia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya ikut berpartisipasi dalam rangka dalam acara webinar ini yang dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Bayangkara. Saya baru tahu kalau ulang tahunnya dan sudah cukup umur 40 lebih gitu ya, jadi suatu pencapaian juga.
dan mudah-mudahan bisa tetap terus berkiprah dalam dunia kesehatan. Saya mendapat tugas untuk membawakan materi peran penting PCR dalam diagnosa dan tata laksana COVID-19. Memang sejak COVID ini terjadi, PCR itu menjadi sesuatu yang sangat sekali umum kita dengarkan. Gitu. Jadi sekarang kita coba lihat apa sih sebetulnya PCR itu. Gitu. Sebentar. Ya, saya kalau presentasi tentang COVID, pasti slide pertama saya selalu gambar ini, gitu. Karena saya suka sekali dengan gambar ini yang menunjukkan bahwa COVID ini sudah menjadi suatu pandemi, seluruh dunia tidak ada yang kebal, semua mempunyai semua mempunyai risiko untuk tertular atau terinfeksi oleh virus penyebab COVID-19 ini. Nah, saya karena ada 2 sesi pada acara ini, ada 2 pembicara, saya tidak akan menjelaskan tentang situasi terkini, karena itu nanti mungkin pembicara kedua yang akan menjelaskan. Saya akan lebih masuk kepada virusnya dan juga kepada teknik-teknik PCR-nya. Nah, di sini saya lihat ternyata audiennya bervariasi, ada teman-teman yang medis, para medis, dan mungkin ada yang umum saya rasa, sehingga saya akan mencoba menjelaskan suatu yang abstrak ya karena virusnya sangat-sangat kecil ukurnya, cuma ukurannya dalam hitungan nanometer, jadi sangat kecil sekali. Mungkin kalau rambut kita ini satu rambut dibagi, dia menjadi 15 ketebalan rambut itu 1/15-nya lagi besar virusnya, jadi sangat kecil sekali, sehingga sering saya dikatakan ahli mencari makhluk halus gitu ya, karena virusnya ternyata sangat-sangat kecil. Jadi saya akan lebih menjelaskan mengenai konsep-konsep kenapa sih pemeriksaan PCR tersebut gitu. Jadi virus ini nama penyakitnya COVID-19, tetapi virusnya sendiri adalah SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, karena sebelumnya ada SARS-CoV, penyebab SARS yang di tahun 2014 sebelumnya sudah pernah ada. Jadi ini adalah virusnya SARS-CoV-2. Nah, dia ini sedikit ilmiah bahwa dia memiliki genom RNA. Jadi virus itu cuma punya DNA atau RNA, dan pada virus ini dia memiliki RNA dan dia termasuk di dalam virus yang berkapsul. Kenapa namanya corona? Karena dia punya tonjolan-tonjolan yang persis kayak mahkota. Jadi corona crown itu seperti mahkota ratu. Jadi itu dia termasuk dalam virus yang berkapsul. Nah, virus yang berkapsul itu memiliki kelemahan. Kapsulnya itu terdiri dari lemak. Karena lemak sehingga dia mudah rusak. Kalau virusnya selubungnya, kapsulnya rusak, maka dia akan mudah mati. Jadi virus SARS-CoV-2 ini sangat mudah kita bunuh gitu. Dengan alkohol 70-80%, dengan desinfektan yang biasa, kita sangat mudah membunuhnya dibandingkan dengan virus-virus yang tidak punya selubung. Nah, saya tidak akan terlalu ilmiah sekali seperti kuliah, cuman ingin mengatakan bahwa genom ini dia ada spike, ini perlu kita tahu, ada spike itu tonjolannya, kemudian ada envelope-nya, dan ada membran, ada nukleoprotein, dan juga pada manusia ada tempat dia menempel yang kita sebut reseptor. Nah, reseptornya ini adalah angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2, dan sayangnya ACE2 itu ada banyak di permukaan muka kita, di mukosa hidung, mukosa mulut, banyak sekali ada di tempat-tempat yang di mukosa kita. Dan virus ini mempunyai sifat dia tidak akan menempel kalau dia nggak sesuai. Jadi dia persis seperti kunci dan lubang kuncinya. Jadi kalau yang biasanya yang menempel itu adalah spike-nya, tonjolan-tonjolan yang seperti mahkota tadi itu yang menempel. Kalau dia tidak sesuai, maka dia tidak akan menempel. Oleh karena itu, virus ini kenapa dia cepat menyebar, selain memang kemampuannya cepat menyebar, reseptornya pun banyak ada di permukaan mukosa kita.
selanjutnya, nah ini sedikit jangan dilihat gambarnya yang serem, tetapi ini adalah kalau intinya RNA-nya kita urai. Kenapa saya ingin tunjukkan? Karena di sini sangat penting di dalam PCR apa aja sih yang dicari gitu, gen-gen mana yang dicari. Dalam PCR saat ini yang dideteksi gennya, jadi PCR itu polymerase chain reaction, reaksi berulang-ulang dari polimerasenya DNA. Nah ini yang paling banyak dicari adalah gen RDRP-nya ini, RNA dependent RNA protease polymerase, dan juga kita mencari gen N-nya juga, ada juga mencari gen E, gen envelope-nya. Jadi ini adalah satu virus itu tersusun dari protein yang struktural yang membentuk virusnya dan ada protein non struktural yang mempunyai fungsi. Gen-gen inilah yang kita cari. Kemudian udah cukup deh perkuliah gennya kayaknya ya, kuliah gen, review gennya. Jadi kita tahu bahwa virus SARS-CoV-2 itu virus RNA yang memiliki beberapa gen mengkode protein. Jadi ada yang penting kita tahu ada surface-nya, ada envelope-nya, gen envelope-nya, ada gen N-nya, nukleosidanya, dan gen RDRP-nya. Itu kita penting sekali dalam laboratorium. Nah, sekarang peranan lab dalam COVID itu apa sih? Gitu. Ternyata peranan lab itu banyak sekali. Pada saat awal misalnya, laboratorium diagnostik yang kita butuhkan di awal itu bisa untuk epidemiologi, untuk surveillance. Ini bisa misalnya, ada nggak sih di binatang? Karena kita tahu bahwa SARS-CoV ini disinyalir berasal dari binatang, termasuk zoonosis awalnya. Itu kita menggunakan untuk pemeriksaan epidemiologi dan surveillance. Dan pada saat itu yang digunakan adalah misalnya RT-PCR. Jadi RT itu adalah reverse transkriptase polymerase chain reaction, bukan rapid test PCR ya, karena banyak sekali orang umum bilang RT-PCR, oh itu rapid test. Bukan, itu RT adalah singkatan dari reverse transkriptase, adalah suatu enzim di dalam virus yang bisa merubah dari RNA menjadi DNA gitu. Jadi saya cuma ingin tekankan bahwa jangan terjadi salah persepsi RT-PCR adalah rapid test PCR. Enggak ada rapid test PCR ya, yang ada rapid test untuk antibodi, untuk antigen. Nah, kemudian juga dalam program tujuan epidemiologi surveillance yang penting adalah pemeriksaan identifikasi atau deteksi antibodi untuk kita mengetahui kekebalan atau mengetahui ada nggak antibodi pada host atau pada agentnya, pada binatangnya. Begitu dia menginfeksi, maka kita butuh untuk diagnostik. Pada diagnostik SARS ini yang berperan adalah PCR dan juga rapid test untuk antigen. Nah, pada saat menjadi penyakit, maka kita perlu banyak pemeriksaan lab untuk stagingnya, untuk prognostiknya, untuk terapeutik, ini banyak sekali. Mungkin perlu pemeriksaan DL, perlu radiologis juga penting. Banyak pemeriksaan lain kalau pasien sudah dirawat. Nah, kalau pasien terinfeksi dan menjadi sakit, dia bisa menjadi mati atau dia menjadi sembuh. Pada saat dia sembuh, kita membutuhkan lagi epidemiologi untuk surveillance, untuk melihat kekebalan di dalam populasi. Nah, ini yang dibutuhkan, kita nggak butuh untuk PCR lagi, tapi yang kita butuhkan adalah antibody baik rapid test maupun yang bukan rapid test. Jadi di sini adalah peranan laboratorium di dalam penanganan atau di dalam tata laksana COVID. Nah, apa sih sampelnya yang bisa diambil gitu. Ternyata penelitian sudah membuktikan bahwa virus itu banyak ada pada saluran pernafasan bagian atas, bukan bagian bawah. Kenapa? Karena tadi saya sudah menyebutkan di atas, reseptor-reseptornya ACE2 itu ada di permukaan, lebih banyak di permukaan. Jadi virus ini adalah makhluk hidup atau organisme yang obligat intraseluler. Dia harus hidup di dalam tengah sel. Jadi dia baru bisa berkembang biak kalau ada reseptor yang bisa dia masuk ke dalam sel tersebut. Ini ada beberapa spesimen yang bisa diambil untuk pemeriksaan PCR ataupun pemeriksaan COVID lainnya. Yang pertama adalah nasofaringeal, ini yang paling sering, usap tenggorokan dan usap hidung. Kemudian bisa dari bilasan bronko alveolar, bisa mengambil bilasan dari trakeal atau nasofaringeal aspirasi, sputum pun juga bisa, tetapi kadang-kadang pasien susah untuk mengeluarkan. Kadang-kadang kita bisa menggunakan biopsi, ini sering pada misalnya pada pasien yang
sudah meninggal, kita untuk membuktikan itu di awal-awal kita banyak ahli menggunakan biopsi. Nah, kalau serum dan darah itu serum lebih sering untuk pemeriksaan antibodi, sedangkan darah kita serum dan whole blood untuk antibodi. Ada juga di dalam feses dan urin karena ternyata reseptor ACE2 juga ada di saluran pencernaan. Jadi sampelnya sangat bervariasi. Cuma di antara sekian sampel itu tidak ada yang sempurna 100% di dalam pemeriksaan. Contohnya nasofaringeal, swab hidung itu positivity rate-nya, hasil positifnya antara 60-70%. Jadi kemungkinan ada 30% yang bisa false negatif, tidak kita temukan. Gitu. Sedangkan bronkoalveolar lebih rendah lagi karena dia sudah di dalam, virusnya tidak banyak di dalam. Jadi masing-masing spesimen memiliki positivity rate yang berbeda. Nah, ini adalah kita akan bicaranya misalnya tentang PCR. Ini adalah yang penting pengambilannya, kemudian harus di media transportnya PTM, dan harus sesuai dengan cara pengirim. Karena dalam penyakit infeksi, apapun spesimen itu, apapun sampel itu, kita harus menganggap bahwa dia itu ada kuman atau ada mikroorganisme yang mungkin menular kepada orang lain. Dan ini idealnya harus dikirim di dalam 2 lapis yang tertutup dengan baik. Dan ini adalah beberapa langkah-langkah kalau kita mau mengirim dari pengambilan sampai pengiriman. Saya sudah memberikan kepada panitia slide ini, jadi silakan kalau peserta nanti ada yang ingin mendapatkan slide ini bisa menghubungi panitia. Dan ini adalah secara garis besar pemeriksaan untuk COVID yang bisa dilakukan. Jadi kita mengambil pengambilan sampel, kemudian sampel disimpan di dalam media transport. Nah, di dalam media itu, setelah itu ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Pertama, kita bisa melakukan antigen based assay. Jadi biasanya yang sekarang lagi banyak dilakukan adalah pemeriksaan antigen. Di situ menggunakan teknik biasanya ICP, imunokromatografi, sehingga akan keluar strip-strip kalau dia positif atau tidak, gitu ya. Seperti ibu hamil gitu, kalau mau periksa hamil ada strip. Nah, itu menggunakan teknik ICT dengan konsep pengikatan antigen dan antibodi. Kemudian ada teknik yang untuk PCR secara umum menggunakan PCR itu nggak bisa situ kalau PCR yang biasa, yang RT real time RT PCR, dia nggak ada di situ karena ada beberapa tahapan. Jadi tahapannya dia harus melakukan tahapan lisis atau RNA ekstrasi, kemudian dia setelah mendapat RNA-nya baru dimasukkan ke mesin PCR sehingga terdapat si DNA, kopi DNA, dia berubah dari RNA menjadi DNA dulu, baru diamplifikasi, baru ketemu kita di sini. Jadi gambarnya ini adalah real-time PCR akan berbentuk kurva. Nanti kita jelaskan lagi lebih dalam. Tetapi ada juga dari PCR itu bisa dilakukan sequencing. Sehingga kita bisa tahu, sequencing tidak kita gunakan untuk rutin, tetapi sequencing kita gunakan untuk melihat secara epidemiologi atau untuk melihat ada mutasi apa tidak, itu kita bisa lihat dengan sequencing dan ada beberapa teknik-teknik sequencing yang bisa dilakukan. Nah, kalau kemarin dilihat setelah terbentuk cDNA juga ada teknik yang baru yang disebut dengan bukan baru, mulai diaplikasikan yaitu disebut dengan isoterma amplifikasi atau kalau pernah mendengar ID Now, itu dia cepat sekali diagnostiknya, tetapi saya harus satu-satu sampel gitu. Dia menggunakan amplifikasi dengan metode yang berbeda dengan PCR yang kita gunakan secara umum. Gitu. Dan ini dengan aplikasi ini menggunakan teknik yang agak berbeda dengan lab Rumah Sakit Bayangkara. Saya sedikit menyinggung mengenai antibodi supaya kita ada overview sedikit tentang tes-tes ini dan perbedaannya. Jadi kalau rapid test antibodi yang diperiksa, yang diambil sampelnya adalah darah, karena kita akan mencari antibodi, kita mencari yang dibentuk oleh tubuh kita dan itu adanya di darah, gitu ya. Nah ini cepat, namanya rapid, ini cepat. Kemudian kalau antigen sampelnya dari
swab hidung, karena kita akan mencari virusnya. Tadi saya bilang bahwa virus itu banyak ada di mukosa permukaan wajah kita. Kemudian ini tekniknya sama juga, dimasukkan dan di sini sudah ada antibodi yang dipasang di dalam kit tersebut, sehingga kalau dia positif, maka antigen dari swab tadi akan menimbulkan garis. Dan ini juga bisa cepat. Nah, ini adalah gambar yang perlu kita pahami dari awal. Nah, ini ingin menunjukkan yang biru ini adalah contoh, atau sebelum yang biru, saya akan menjelaskan mengenai simptom onset. Ini adalah hari gejalanya keluar. Nah, kalau hari ini keluar, kita tahu inkubasi virus ini 7-14 hari, jadi dari minggu -1, dari minggu -1 ini, dia sudah, virus akan banyak sekali mulai ada, tetapi mungkin belum terdeteksi. Begitu juga di dalam untuk isolasi virus, kita tidak menyediakan isolasi virus karena teknologinya atau alat-alat kita tidak banyak punya. Itu juga sudah mulai terbentuk. Pada bronkoalveolar juga sudah mulai terbentuk. Jadi yang digaris di week -1 ini adalah virus-virusnya mulai berkembang biak, mulai meningkat jumlahnya. Kemudian pada sebelum onset timbul di feses juga sebetulnya sudah mulai kelihatan. Nah, begitu gejalanya timbul, sebelum gejala timbul, ini kita akan sulit sekali untuk mendeteksi secara menggunakan PCR. Karena dia mendeteksi PCR itu, PCR membutuhkan jumlah tertentu minimal untuk bisa dibaca oleh mesin. Jadi negatif belum tentu tidak ada virus, kemungkinan jumlahnya sedikit sehingga tidak terdeteksi. Nah, begitu gejalanya keluar, maka akan terdeteksi oleh PCR. Di sini virus akan cepat menurun, yang dari nasofaringeal dia akan cepat menurun hingga minggu kedua dia sudah mulai menurun. Tetapi di akhir minggu pertama antibodi mulai terbentuk. Antibodi mulai terbentuk sehingga antibodi akan menetap lebih lama dengan kadar yang lebih tinggi. Kalau IgM dia akan cepat menurun, sedangkan IgG akan lama bertahannya. Ini adalah gambarnya. Dan untuk PCR ada lagi yang gambar ini akan menunjukkan bahwa bila orang yang gejalanya timbul pada kita anggap hari ke-0, dia terinfeksi -5 atau -7, di sini akan terjadi false negatif kalau kita periksa dengan PCR karena jumlah yang masih sedikit. Tetapi jika dia diperiksa -1 atau -2 sebelum gejalanya timbul, kita sudah mulai bisa mendeteksi. Sehingga di sini sudah mulai positif. Tapi mungkin jumlah virusnya tidak sebanyak pada saat puncaknya gejalanya timbul. Nah, kemudian bila dia membaik, maka akan terjadi penurunan pada hari puncaknya itu hari ke-7, kemudian dia mulai menurun, dan biasanya setelah hari ke-15 kita sudah nggak hari ke-15 gejalanya berkurang, tetapi PCR-nya mungkin masih positif sampai pada satu titik kita nggak bisa mendeteksi lagi. Ini juga terjadi false negatif. Nah, saat ini sejak terjadi outbreak atau wabah pandemi ini, maka banyak sekali ada pemeriksaan PCR. WHO melakukan 3 pemeriksaan terhadap 3 gen, sedangkan CDC untuk memeriksa 2 gen. Jadi satu pemeriksaan 3 gen pada WHO, sedangkan CDC 2N. Kenapa? Karena kalau cuma 1 gen, virus yang kita hadapi adalah virus RNA. Virus RNA itu sangat labil, mudah bermutasi. Dan buktinya sekarang sudah terbukti ada mutasi, dia mudah menyebar. Sehingga kalau kita bertahan dengan kita menggunakan 1 gen, kemudian di gen itu dia bermutasi, maka false negatifnya akan menjadi tinggi. Nah, karena itu, untuk pemeriksaan PCR yang bagus, kita menggunakan lebih dari 1 gen untuk mengurangi false negatifnya. Pada umumnya, yang digunakan adalah gen RDRP, gen E, dan gen N. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti berita adanya strain virus yang baru, itu bermutasinya di S, di surface-nya. Sehingga pemeriksaan PCR yang ada saat ini tidak terpengaruh oleh mutasi itu. Kita masih bisa tetap mendeteksi karena gen yang kita cari berbeda. Nah, ini setiap dunia semua berlomba-lomba untuk mengembangkan dan masing-masing gen dicari berbeda. Kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang ada yang berbeda. Dan ini adalah
proses atau alur pemeriksaan PCR di Rumah Sakit Sanglah. Jadi dari penerimaan kita semua harus menganggap barang yang kita terima itu infeksius, harus menggunakan APD sesuai dengan level ruangannya. Kalau di ruang penerimaan spesimen kita nggak menggunakan hazmat, tapi cukup APD level 2. Jadi semua diterima, ini datang orang membawa sampel, pencatatannya harus benar, karena nanti di lab itu sampelnya nggak datang 1, 2, atau 10. Kalau sudah seperti ini, kami pernah dalam satu hari memeriksa 1.300, itu rekor kami di Sanglah waktu itu, dalam satu hari 1.300. Capek banget gitu. Tapi sekarang dengan sudah banyak ada rumah sakit, lab yang ada, di Sanglah saat ini paling cuma 200, satu hari ya, 200, 300 tidak banyak. Tapi mungkin di lab lain seperti Rumah Sakit Bali Mandara, sampelnya lebih banyak, karena dia menerima lebih banyak swab sampel yang dikirim di tempat lain gitu. Setelah diterima, dicatat, memberi kode, dan ini work papernya banyak sekali. Tolong nanti kalau membuat lab, sistem penerimaan dan pencatatnya kita harus perhatikan sekali, karena masalah dari lab PCR adalah sampelnya jumlahnya banyak, SDM kita tidak semua terlatih dengan PCR, baru kadang-kadang malah satu lab teknisinya belum pernah mengerjakan PCR, hanya sempat dilatih, kemudian laporannya harus cepat, dalam 1 kali 24 jam harus selesai. Itu cukup melelahkan dan cukup membutuhkan organisasi yang bagus di tengah lab. Nah, kemudian tidak ada sito untuk PCR, paling cepat dia mengerjakan 4-5 jam. Karena untuk ekstraksi saja kadang-kadang kita butuh waktu 1 jam, tergantung lagi dari apa yang digunakan reagennya dan berapa jumlah sampelnya. Sampel semakin banyak, maka proses ekstraksi akan semakin lama. Dan pada proses ekstraksi kita menggunakan hazmat, karena di sana kita kumannya baru masih hidup, dan di dalam proses ekstraksi itu kita menginaktifkan virusnya. Oke. Kemudian, saya lanjutkan saja. Setelah dia ekstraksi, dia dicampur dengan regen-regen PCR, berbagai macam regennya, dan baru dijalankan ke dalam mesin running PCR, dan hasil kita baca. Hasilnya itu berupa begini, berupa grafik-grafik. Pada RT-PCR, maka yang dilihat adalah berapa CT-nya, cycle threshold-nya, atau CT, biasa orang awam sekarang sangat familiar dengan CT, saya nggak tahu kenapa, padahal sebetulnya CT itu adalah konsumsi untuk medis atau orang laboratorium gitu. Orang awam sebetulnya nggak butuh CT karena tidak ada gunanya buat mereka gitu. Selain CT yang dilihat adalah bentuk kurvanya harus sigmoid. Kalau kurvanya datar walaupun CT-nya kecil, itu tidak bisa kita anggap positif. Jadi dibutuhkan skill untuk membaca hasil PCR ini. Oke, nah saat ini RT-PCR ini masih sebagai gold standar, dia masih standar pemeriksaan. Karena walaupun ada pemeriksaan rapid, ada pemeriksaan yang lain, semua memiliki kelemahan dan kekurangan, dan ahli semua masih sepakat untuk kita menggunakan RT-PCR sebagai gold standar. Cuman kelemahan dari PCR adalah PCR mampu mendeteksi virus yang hidup maupun mati. Dia hasilnya akan tetap positif walaupun pasien itu sudah sembuh. Tapi kalau virus matinya belum habis dikeluarkan oleh tubuh, dia masih akan tetap menghasilkan positif gitu. Nilai CT threshold ini dan bentuk kurma yang sigmoid. Jadi bentuk kurma itu harus sigmoid. Kalau tidak sigmoid dia bukan. Itu akan menentukan hasil positif atau negatif. Tidak bisa hanya lihat oh bentuk kurvanya sigmoid tapi CT-nya range-nya tidak memenuhi persyaratan, atau CT-nya masuk syarat besarnya sesuai tapi bentuk kurvanya tidak bagus, itu tidak. Nah, cut off untuk CT value itu berbeda. Masing-masing regen berbeda. Sampai saat ini saya ingat-ingat kita tuh di Sanglah punya pengalaman optimasi regen tuh sampai 11 jenis optimasi. Karena setiap kita menerima regen yang baru, kita harus melakukan optimasi. Karena regen A dan regen B itu akan berbeda optimasinya, akan berbeda CT value-nya. Nah, penentuan cut off ini sangat penting. Jadi berapa sih kita pakai positifnya, negatifnya berapa sih kita pakai, itu sangat penting sekali ke depannya di dalam tata laksana pasien. Ini adalah satu jurnal yang menunjukkan kalau, ini bagus sekali jurnal ini, kalau CT-nya di antara 33 sampai 34, maka orang dikatakan dia sudah tidak menular lagi. Kalau pasien itu bergejala, kemudian diperiksa lagi dan CT-nya didapat 33 sampai 34, itu pasiennya udah nggak menular walaupun masih positif. Karena yang kita deteksi adalah benda mati, bukan virus yang hidup. Penelitian itu juga mengatakan bahwa virus masih terisolasi pada kultur. Jadi kalau kita bilang orang itu infeksius, virusnya harus hidup yang dia keluarkan dari badannya.
Dan itu bisa dibuktikan kalau kita menanam virusnya, kita mengisolasi dan ditanam. Itu ternyata sampai hari ke-8 sejak gejala, di dalam media kultur itu masih tumbuh virusnya. Tetapi begitu lewat hari ke-8, maka tidak ada lagi yang tumbuh virusnya, tetapi PCR-nya masih positif sampai hari ke-20. Nah, ini pengertian yang harus dipikir, PCR positif belum berarti pasien itu berbahaya, gitu ya. Nah, ahli riset jurnal tadi juga mengatakan bahwa CT-nya itu kalau CT-nya antara 13 sampai 17, maka 100% semua sampel itu tumbuh loh virusnya. Tapi kalau sudah CT-nya 33, kulturnya hanya tinggal 12% yang tumbuh. Sisanya itu tidak ada pertumbuhan. Artinya sisanya itu benda mati. Dan kalau sudah 34, ternyata tidak ada virus yang tumbuh pada media kultur. Nah, oleh karena itu, CT berrange antara 27 sampai 34 merupakan virus yang sudah kemampuan hidupnya sudah lemah, gitu. Sudah mulai dia akan dieliminasi oleh daya tahan tubuh. Kemudian ini adalah grafiknya, jadi terlihat dari penelitian tersebut pada saat 36 sudah tidak ada pertumbuhan dari virus pada saat CT-nya. Dan ini dari CDC Eropa, dia mengatakan bahwa kalau lebih dari 35 itu lebih banyak kontaminan. Sebenarnya lebih banyak kontaminan atau memang virus-virus yang sudah mati, artinya jumlahnya pun akan minimal sekali. Gitu. Nah, ini untuk membaca CT ini dibutuhkan satu skill, dibutuhkan tidak bisa hasil PCR CT sekian hanya langsung dilepas. Nanti ke depannya ini akan ada hubungannya, kita akan lihat pasiennya bergejala apa tidak. Kemudian ini swab ulangan apa tidak, gitu ya. Yang akan sulit adalah kalau kita berhadapan dengan pasien tanpa gejala. Tadi di awal slide saya mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa di awal tuh terjadi false negatif deteksi karena virusnya masih sangat sedikit. Nah, kalau dia di awal kemudian virusnya CT-nya cuma 33, kita nggak bisa bilang dia tidak infeksius. Mungkin aja dia di stadium awal sekali dia terdeteksi. Mungkin 1-2 hari, 3 atau 1-3 hari dia akan meningkat, CT-nya akan mengecil karena yang kita tangkap dia di stadium awal. Gitu. Sedangkan kalau dia pasien ulangan dapat 33 atau 34, kita bisa bilang dia dalam proses membaik. Dia dalam proses virusnya mulai sedikit di dalam badannya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi CT itu bukan konsumsi umum. CT itu adalah alat tools atau suatu harus hati-hati kita menginterpretasikan dengan jumlah virus. Itu adalah diskusi antara klinisi, antara DPJP dengan dokter merawat dengan lab. Ya, jadi oleh karena itu WHO pun, Litbangkes pun mengatakan hati-hati untuk mencantumkan CT. Tidak perlu dicantumkan karena akan membingungkan masyarakat. Karena masyarakat tidak akan mengerti apa itu CT. Jadi kesimpulan saya, kita harus hati-hati menginterpretasi CT value sebagai indikator surrogate. Jadi perantara. Banyak orang bilang, oke, kalau CT-nya besar berarti viral load-nya rendah. Kalau CT-nya kecil berarti viral load-nya banyak. Itu kita harus hati-hati. Karena setiap regen akan memberi CT berbeda, target gen berbeda, dan jenis spesimennya juga tadi berbeda. Oleh karena itu, diagnosis dan tata laksana pasien COVID-19 sangat tergantung dari kombinasi antara gambaran klinis, radiologi, dan hasil laboratorium. Saya rasa, oke, itu ternyata slide saya yang terakhir. Saya akhiri presentasi saya. Mungkin saya balikkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Sri Budayanti atas pemaparan materinya sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab untuk materi pertama kita hari ini, yaitu sekarang udah terdapat 2 pertanyaan yang sudah dicantumkan di kolom chat. Saya akan bacakan ya Dok. Yang untuk pertanyaan yang pertama, dari Putu Agus. Putu Agus menanyakan, pada pemeriksaan PCR, apakah hanya virus SARS-CoV saja yang terdeteksi? Apakah ada kemungkinan virus lainnya yang terdeteksi? Baik, dokter. Ya, terima kasih. Jadi di dalam PCR itu, dia sangat spesifik. Saya katakan kita di dalam pengukuran satu laboratorium ada 2 istilah, spesifik dan sensitif. Nah, spesifik itu artinya kalau terdeteksi ya memang virus itu. Kenapa? Karena primer yang kita rancang, primer itu sebagian dari suatu komponen PCR-nya adalah memang khusus untuk COVID, untuk
SARS-CoV-2. Jadi kalau dia positif, dia tidak mungkin virus yang lain. Karena kita tidak menggunakan mencari primer yang untuk coronavirus saja, umum. Jadi ada yang primer yang didesain untuk menangkap coronavirus saja, tetapi pada pemeriksaan COVID ini, primer yang didesain adalah sudah spesifik untuk menangkap virus SARS-CoV-2. Jadi kalau dia positif, sudah pasti dia tidak mendeteksi virus yang lain. Itu dia. Baik, Dokter. Terima kasih atas jawabannya yang sangat baik. Kita lanjutkan sekarang ke pertanyaan yang kedua, Dok, dari Bapak Madi Wire. Beliau menanyakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pemeriksaan invalid sehingga terjadi pengulangan proses pemeriksaan kembali. Menurut dokter, apakah harus 2 kali negatif pasien suspek dinyatakan bukan COVID ya, Dok? Baik, Dokter. Ya, yang saya jawab yang pertama, pemeriksaan faktor-faktor yang menyebabkan invalid, yang dikatakan invalid, bisa menjadi invalid. Di dalam satu laboratorium kita mengenal bahwa lab itu harus melakukan yang ada dibagi menjadi 3. Pre-lab, pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Jadi invalid itu biasanya terjadi di pre-analitik. Dan juga tidak menutup juga di intra-analitik terjadi. Di pre-analitik banyak. Misalnya tadi saya bilang berbagai macam ada sampelnya. Dan ternyata swab nasofaring itu hanya 70% positivity rate-nya. Jadi masih ada kemungkinan 30% dia tidak terdeteksi. Tapi mungkin hasilnya tidak invalid, hasilnya akan negatif. Sangat berpengaruh dengan VTM yang dipakai, media transportnya. Kalau media transportnya sudah expired, mungkin hasilnya tidak akan bagus. Tergantung juga cara pengirimannya. Mungkin suhunya tidak sesuai, atau sampelnya disimpan terlalu lama. Itu banyak faktor yang di pre-analitik. Sedangkan di intra-analitik, kita harus lihat kapan expired regennya. Mungkin saja regen kita sudah expired, ya. Regennya itu ada regen di ekstrasi, regen di PCR-nya, itu harus dilihat. Kemudian apakah kita optimasi kita sudah berjalan. Jadi saran saya kalau kita membuka satu regen yang bukan regen, satu merek yang baru harus melakukan optimasi untuk mencari di posisi mana sih regen tersebut berjalannya. Mungkin itu. Ya kemudian harus 2 kali negatif ya, Dek. Oke, kalau pasien suspek sekarang mungkin nanti akan jadi pemeriksaan 2 kali itu dasarnya begini. Kalau pasien bergejala, kemudian protap dari Kemenkes adalah 2 kali swab dalam jarak waktu 24 jam, gitu kan? Nah, kenapa? Karena tadi saya bilang swab nasofaring dan swab orofaring itu sensitivitasnya hanya 70%, sehingga ada 30% dia akan false negatif. Dengan pengulangan 24 jamnya lagi akan diharapkan bahwa satu virusnya semakin banyak, yang kedua kita bisa masuk ke dalam 70%. Dan juga yang ketiga, mungkin saja dari saat pengambilan yang pertama, cara pengambilan sangat menentukan. Kalau cuma dikulik-kulik di luar aja mungkin nggak banyak dapat, tapi mengambil swab nasofaring itu ada teknik. Oleh karena itu, orang yang melakukan swab nasofaring harus mendapat pelatihan dulu. Itu sebetulnya dasar kenapa harus 2 kali dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau sudah 2 kali tetap negatif, kita berani bilang bahwa oke, pasien itu memang tidak COVID, tetapi mungkin infeksi yang lain. Gitu, Dek. Enggak kedengeran, Dek. Masih mute. Maaf, Dok. Ya. Baik, Dokter. Sekarang ada pertanyaan dari Kapidokes kami. Ingin bertanya. Mungkin silakan Bapak untuk menanyakan pertanyaan kepada Dokter Sri. Kita bacakan di kolom chat, beliau sudah bertanya, saya bacakan. Saat ini hampir semua orang mengikuti info tentang COVID dan pemeriksaannya. Jadi keingintahuan termasuk tentang CT atau cycle threshold pasti ingin diketahui. Ya, Dok? Ya, oke. Tadi saya sudah bilang kenapa saya naikkan CT juga tadi di pembicaraan saya terakhir, karena kadang-kadang gemes banget gitu ya. Buat apa sih orang umum tahu nanya CT? Tadi kita sudah jelaskan, CT itu sebetulnya konsumsi dokter yang merawat dengan laboratorium gitu. Walaupun tadi saya bilang, walaupun untuk mengatakan satu positif itu tidak hanya berdasarkan CT saja, bentuk kurvanya pun harus dilihat itu untuk mengatakan.
Kemudian berikutnya juga misalnya CT-nya kita bilang misalnya let's say kita bilang 33. Tapi 33 tuh bisa ada di awal atau di akhir. Kalau pada pasien yang tidak bergejala tuh sulit sekali gitu kita untuk mengatakan ini pasiennya baru kena COVID atau dia sudah mau sembuh ya. Karena kan kita punya OTG kan, itu pertama. Berikutnya adalah setiap regen, setiap spesimen, setiap sampel itu punya berbeda, cut off point-nya berbeda. Misalnya kalau CDC mengatakan CT kita bilang positif kalau dia kita katakan positif kalau CT-nya 40. Tapi ada produk misalnya Biomeme atau dia cuma bilang kita 38 positifnya gitu. Jadi sangat berbeda dan kita sudah melakukan penelitian di Sangla, melakukan banding-banding, misalnya kalau pakai regen A dia CT-nya 38, apakah di CDC masih terdeteksi enggak gitu. Kita sudah melakukan begitu dan itu kesimpulannya sepakatan dunia pun sudah mengatakan CT itu tidak perlu dicantumkan. Jadi kalau ada yang masih mengantumkan CT, kadang-kadang saya bingung. Dan kita di Bali sepakat untuk CT itu bisa diketahui oleh dokter yang memeriksa. Kita tidak menutup, tetapi silahkan bertanya kepada lab yang memeriksa berapa CT ini. Itu hanya untuk konsumsi medis. Sekali lagi saya katakan untuk konsumsi medis. Maka saya bingung sampai ada perusahaan yang minta, tolong dok saya nggak bisa dikasih masuk kalau saya nggak tahu CT-nya berapa. Dalam hati saya berpikir, terus kalau udah negatif ya nggak ada CT dong gitu. Kenapa mesti nanya CT lagi gitu? Itu yang harus diluruskan gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang ada di sini yang ikut acara ini bisa bantu kami untuk meluruskan masalah ini. Terima kasih, mungkin itu Dek. Baik, terima kasih. Ya silakan Bapak Kabidokes. Mohon maaf saya enggak karena ada di lapangan sambil nyepeda. Jadi Bu, saya mengamati karena hampir setiap hari kami melayani anggota, kemudian hasil lab dan seterusnya ya Bu ya. Memang saya melihat antara satu lab dan lab yang lain itu yang memulainya Bu. Jadi ada yang mencantumkan nilai itu menjadi trigger ya untuk namanya. Sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, setiap orang ingin belajar, seolah-olah semua pintar dan pandai tentang COVID ya, termasuk CT value dan seterusnya. Saya juga awalnya tidak ngeh, tetapi kemudian ada beberapa pimpinan kami mungkin juga dekat dengan dokter-dokter spesialisnya dan seterusnya. Nah itu kemudian meminta hal itu bagaimanapun juga akhirnya saya juga berpikir, saya kadang-kadang meminta ke Sangla, ke RSPDN terutama yang dulu pertama kali mencantumkan itu, kemudian yang lain tidak. Saya juga tahu bahwa ambang threshold-nya antara satu reagen atau satu teknis satu dengan yang lainnya mungkin berbeda, sehingga sebenarnya tidak bijak untuk mencantumkan itu karena perbedaan-perbedaan itu. Tetapi ya itulah yang terjadi ya. Mungkin harus ada kesepakatan ya, jangan dicantumkan atau kita nanti di rumah sakit bagaimana itu? Di Bayangkara itu. Apa kita cantumkan sesuai dengan kita? Nah itu. Kalau tidak cantumkan sudah kadang tahu masyarakat atau pimpinan kami pasti mintanya CT value mana. Apa? Ya gitu. Betul Pak. Saya juga kadang-kadang paling sering berantem deh soal masalah itu. Karena setelah dikasih tahu misalnya oke, CT value misalnya 35. So what gitu. Terus ngapain masyarakatnya ngapain gitu ya? Kan tidak bisa digunakan untuk karena tidak menentukan terapi juga, tidak menentukan CT value itu bukan untuk mengatakan pasien sembuh. Kita banyak loh Pak pasien di rumah sakit Sangla malah dia sudah PCR-nya negatif tapi kliniknya berat. Karena kita sekarang tahu bahwa COVID itu membentuk antibodi yang bisa bereaksi atau orangnya berat tetap karena tubuhnya sudah terlanjur jatuh ke stadium yang tidak bisa diangkat lagi karena efek dari reaksi antibodi antigen di dalam badannya, reaksi imunologisnya. Tetap aja dia berat walaupun sudah negatif gitu. Dan COVID ini memang kita aja sebagai ahli virus kadang-kadang aduh kok selalu berubahnya cepat banget gitu ya. Terutama kemarin Desember yang dikatakan mutasi yang baru itu untungnya dia di S bukan di E. Jadi masih banyak yang kita pelajari dan memang betul Pak, salah kaprah sudah terjadi. Cuman pertanyaan saya apakah kita akan meneruskan salah kaprah ini gitu Pak? Gitu. Nah, kami di Bali untungnya kita sepakat bahwa tidak mencantumkan CT. Gitu. Kalau masih ada yang mencantumkan CT, saya rasa balik kepada lab itu tersendiri untuk memahami. Jadi kalau kita melihat
lab itu misalnya kita akan bilang apa sih gunanya gitu. Kalau ngomong sama dokternya atau yang merawat kita appreciate banget. Dan di Sanglah atau Bali Mandara atau lab yang lain silakan minta CT-nya medisnya untuk untuk menjelaskan kepada pasiennya, monggo gitu. Malah Pak saya sedih ada perusahaan dia minta karyawannya baru boleh masuk kalau ada laporan CT. Ya kalau negatif saya cari CT di mana ya Pak? Gitu itu sudah menjadi salah kaprah. Mungkin saya minta bantuan dari Bapak Kabid Dokes nanti ke depannya lab PCR-nya berjalan, kita luruskanlah yang salah kaprah ini Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman juga sudah meremehkan ini, bagaimanapun sangat berguna untuk perkembangan dan kemajuan rumah sakit terutama kesehatan di kepolisian. Terima kasih. Lanjut Bu. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Kabid Dokes. Kita lanjutkan kembali ya Dok untuk pertanyaan dari sekarang sudah cukup banyak pertanyaan Dok, cukup besar antusias dari para peserta. Sediakan waktu untuk menjawab, tenang saja. Oh iya Dok, baik Dok. Saya lanjutkan dulu Dok. Ada pertanyaan dari Indah dari Rumah Sakit Bayangkara. Ingin bertanya Dok, saya mau bertanya swab antigen itu efektivitas dan spesifitasnya bagaimana Dok? Apakah bagus untuk awal screening di IGD Dok? Mungkin Dok? Oke, jadi saya sebelum menjawab berapa sensitivitas spesifitasnya kita harus mengerti dulu tentang, kita paham dulu antigen tentang rapid antigen ini. Rapid antigen itu beberapa penelitian menunjukkan dia bagus kalau pasien itu viral load-nya tinggi. Gitu. Dia tidak sesensitif PCR. PCR itu kenapa dia sensitif? Karena dia mengamplifikasi, memperbanyak materi genetiknya. Tapi kalau rapid antigen, dia hanya akan terjadi ikatan antara antigen dan antibodi yang ada di alat. Nah, kalau misalnya jumlah antigennya tidak banyak, maka dia tidak akan terjadi garis, tidak akan terjadi gambar, karena tidak akan fluoresennya tidak akan menempelnya dengan antibodi yang ada di kit itu tidak akan kuat dan fluoresennya tidak keluar, gitu. Sehingga sensitivitas antigen ini, rapid antigen ini lebih rendah daripada PCR. Tetapi dia akan positif kalau PCR-nya tinggi, kalau viral load-nya tinggi. Sehingga kesimpulannya orang yang antigen positif pasti COVID. Tetapi orang yang antigennya, rapid antigen negatif, belum tentu tidak COVID. Harus dilanjutkan dengan tes PCR. Gitu. Nah, apakah itu cukup untuk sebagai screening? Ya kalau dia pas virusnya banyak, bersyukurlah kita tahu dia positif gitu. Tapi kalau tidak, bukan berarti, kalau hasilnya negatif, bukan berarti kita di IGD santai-santai. Dengan keadaan sekarang, anggaplah semua pasien itu COVID. Karena kita ada OTG. Orang tanpa gejala, ya itu mungkin sensitivitasnya rendah. Sensitivitasnya kalau kita bandingkan rapid antibody itu paling rendah, rapid antigen menengah, PCR paling tinggi. Angkanya berkisar antara 50 sampai 60 lah, tergantung lagi dengan merek apa lagi, gitu. Merek apa lagi kan banyak sekali tuh rapid antigen yang beredar. Balik lagi mereknya siapa yang ngeluarin nih, bagaimana proses pembuatannya dan sebagainya. Gitu. Tapi yang penting kita ngerti konsepnya dulu, apa dia positif bagaimana, kalau dia negatif gimana, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan bisa melakukan antisipasi. Baik Dokter, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari Klinik Bayangkara Polres. Ingin bertanya, kalau untuk sampel PCR, berapa lama bisa disimpan sebelum diperiksa dan syarat-syarat penyimpanannya apa saja? Untuk transport sampel, apa saja yang harus diperhatikan agar sampel tidak rusak? Iya, ini persyaratannya, tadi di slide saya ada. Persyaratannya semua slide nomor 4 atau nomor 5 ya, makanya tadi saya bilang silakan panitia dibagikan slide saya kepada audien, monggo silahkan. Di situ secara garis besar dia bisa, kalau di dalam VTM disimpan dalam suhu kulkas 4 derajat, dia bisa 4-5 hari. Dan untuk pengiriman ada persyaratannya, karena kita berhadapan dengan mikroorganisme yang infeksius. Gitu. Jadi Bapak yang bertanya nanti bisa secara detail semua jenis-jenis sampel ada di slide saya nomor 4 atau nomor 5. Silakan nanti dibaca di situ lebih detail, dan cara pengirimannya juga sampai cara packingnya pun sudah saya berikan gambarnya ya Bapak.
Mungkin itu deh moderator, supaya kita bisa kasih kesempatan kepada yang lain pertanyaannya. Ya, Ya baik, Dok. Sebentar. Mungkin Maaf, ini Dok, menarik, ada deh, yang ya. dari Rama ini, yang Ya, paling Dok. bawah ya. Paling Anak Agung Gede Rama ya, Dok? Ya, Rama Kaisara ya. Oh ya, Rama Ini Kaisara. Oke, saya ya. bacakan dulu, Dok, ya, untuk pertanyaannya. Dari Rama, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Rama dari Dokter Intensif. Izin bertanya, ya Dok, apakah kriteria gold standard pasien tergolong sembuh dari COVID-19? Apakah hanya dengan melihat hasil swab PCR pasien, apakah seorang harus berulang kali melakukan pemeriksaan swab negatif baru benar-benar dinyatakan sembuh dan tidak dapat menularkan virus ke orang lain? Iya, ini pertanyaan yang paling umum sekali ditanya, Dek ya. Nah, kalau kita berpacu pada pedoman Kemenkes Revisi 5, dia mengatakan bahwa orang OTG, orang tanpa gejala setelah terdiagnosa, dia melakukan isolasi minimal 10 hari. Gitu. Dan kemudian kalau orang yang positif dengan gejala ringan, dia isolasi cukup 10 hari, isolasi mandiri, kemudian dianggap sudah sembuh. Kenapa? Itu karena dari presentasi saya tadi menunjukkan, dari riset menunjukkan bahwa orang yang sudah terinfeksi, pada umumnya dia infeksius adalah 1-2 hari sebelum gejala, sampai 8 hari setelah timbul gejala. Nah, tidak harus menunggu hasil PCR negatif, karena PCR kelemahannya adalah dia terlalu sensitif sampai yang mati pun juga terdeteksi. Gitu. Jadi tidak harus menunggu hasil PCR-nya negatif baru dinyatakan sembuh, tidak. Karena itu setelah dia isolasi, kalau orang tanpa gejala terdeteksi positif, sejak itu dia hari ke-10 sudah dianggap tidak infeksius. Gitu. Jadi dihubungkan dengan klinis pun sekarang walaupun dia sudah hari ke-10, misalnya hasil PCR-nya pun negatif, tapi klinisnya memburuk, mungkin aja terjadi karena reaksi imunologis. Sedangkan virusnya sendiri sudah nggak ada, gitu. Tapi tubuhnya sudah terjadi reaksi imunologis, sudah terjadi cytokine storm, sudah terjadi kerusakan karena overproduksi dari cytokine yang diproduksi oleh virus tersebut, gitu deh. Cukup jelaskah itu deh? Baik. Cukup jelas tidak menurut saya, Dok. Baik, kita ada sekitar lagi 3 pertanyaan, Dok. Apa boleh dilanjutkan, Dok? Silakan. Baik, Dokter. Saya bacakan dulu dari Anak Agung Gede Rama. Ingin bertanya, Dok, saya pernah bertemu kasus pasien sudah tanpa gejala, namun di swab sampai 12 kali masih positif. Kira-kira sudah 2 bulan sejak pertama kali gejala muncul. Untuk kasus seperti itu bagaimana ya, Dok? Pasien tetap dikarantina mandiri atau bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Jadi balik lagi mungkin nanti dilihat di slide saya yang ada banyak gambar-gambar kurva-kurva itu akan kelihatan di swab nasofaring dia masih menetap sampai berapa lama, ada week-weeknya ya, mungkin di slide nomor 5 atau nomor 6 gitu ya. Jadi balik lagi sebetulnya tidak perlu harus begitu, karena penelitian sudah menunjukkan hari ke-8 aja sejak gejala mereka sudah tidak infeksius. Karena juga lagi swab tadi itu walaupun dia positif, tapi belum tentu dia hidup. Karena ini virus. Virus itu tadi saya bilang, virus itu untuk hidup dia harus masuk ke dalam sel. Gitu. Nah, kalau dia sudah mati, maka kadang-kadang dia virus itu masih ada di dalam tubuh, di dalam sel ini, menunggu sel ini mati. Sel tubuh kita kan ada apoptosis, istilahnya, di mana sel kita akan mati dan dia diurai. Pada saat dia diurai, virus yang mati itu keluar, karena sebelumnya kan ada di dalam di dalam sel. Pada saat selnya apoptosis dan dia pecah, maka komponen virus yang sudah mati itu akan keluar. Nah, kalau pada saat itu di swab, target primer kita tuh sangat kecil, mencari bagian kecil dari gennya, maka dia akan positif lagi, gitu. Tetapi mungkin jumlahnya dia tidak menular, PCR-nya mati, dan juga jumlahnya kecil. Di situ dibutuhkan diskusi dengan klinisi, berapa sih CT-nya? Itu pentingnya di situ. Oh, CT-nya sudah 37, oke nih nggak apa-apa nih, sudah tidak ada nih, cuma sisa-sisa. Malah, tapi tidak harus selalu 37 itu ketemu, karena kontaminan juga dari pemeriksaannya kalau SDM kita tidak terlatih. Karena kita bermainnya kan dengan microlite, dengan ukuran yang sangat kecil-kecil. Gitu. Itu ya, Dek ya. Jadi kenapa dia sampai lama
Malahan yang dari fase sampai 2 bulan loh dia masih positif. Jadi balik lagi kepada sel-sel mana yang terinfeksi, kemudian virus itu mati, itulah yang kita deteksi sampai dia lama. Tapi apakah dia infeksius bisa menularkan? Enggak tuh, sudah mati tuh. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi satu pertanyaan dari Putu Sukedana. Selamat pagi, Guru. Mohon izin bertanya. Saya mendapatkan kasus laki-laki 30 tahun bergejala batuk dan pilek disertai demam 38,2 derajat Celcius sejak tanggal 4 Januari 2021. Rapid antigen Panbio about tanggal 49 positif, namun tanggal 12 Januari 2021 RT-PCR-nya negatif. Pasien sudah tanpa gejala sejak tanggal 11 Januari 2021. Riwayat kontak erat dengan teman kerja dengan rapid antigen positif sebelumnya. Bagaimana pendapat dokter terhadap kondisi klinis dan hasil pemeriksaan lab tersebut? Terima kasih. Ya, jadi rapid antigen tadi saya bilang seharusnya dia positif kalau dia viral load-nya tinggi. Kalau jumlah virusnya banyak ya. Kenapa tanggal 9? Balik lagi kepada perusahaannya. Karena kan sensitivitasnya berbeda dari masing-masing produk. Tetapi karena gold standard kita pakai PCR, dan itu sesuai dengan gejalanya, PCR tanggal 12 dia sudah negatif, dan gejalanya tanggal 11 dia sudah tanpa gejala. Artinya sesuai dengan virus yang ada di badannya sudah tidak aktif gitu. Jadi kenapa antigennya positif tanggal 9? Dari 9, 10, 11, 12, itu 4 hari itu banyak yang bisa terjadi, tergantung daya tahan dari pasien tersebut. Mungkin saja hari ke tanggal 9 itu antigennya, virusnya masih cukup banyak, sehingga terdeteksi oleh rapid test-nya. Tetapi dalam 4 hari tubuhnya bagus, bisa mengeliminasi, maka PCR sudah tidak mendeteksi. Tetapi balik lagi, sampelnya dari mana? Swab nasofaring bisa kemungkinan 70% yang positif, 30% yang negatif. Gitu. Jadi mungkin aja dia kena 30, tapi kalau pasiennya gejala sudah hilang, artinya dia progresnya bagus, mungkin saja viral load-nya sudah rendah sekali di hari keempat tersebut. Gitu deh. Baik dokter, sekarang ada satu pertanyaan lagi dok, terakhir yang relatif dengan materi kita hari ini. Nah, berarti tadi nggak relatif semua ya, deh. Ada yang di bawahnya agak kurang, Mbak. Oke, ya oke. Udah, dokter. Ya. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis sempat. Mungkin yang dari klinik Bayangkara Karangasem bagus nih, Dek. Moderator. Apa saya bantu bacakan? Mungkin maaf. Tadi ada kesalahan teknis sebentar. Ya, dari Polres Karangasem bagus nih, dari klinik Bayangkara Polres Karangasem bagus. Nomor 3 dari bawah. Ya, baik dokter, saya akan bacakan pertanyaannya dari klinik Bayangkara Karangasem. Selamat pagi dokter, saya dokter klinik Polres Karangasem. Izin bertanya, bila rapid antigen positif ada keluhan hilang penciuman, apakah ini sudah didiagnosis positif COVID? Apakah perlu di swab? Terima kasih sebelumnya. Iya, jadi balik penjelasan saya di tadi pagi, kalau misalnya swab antigen positif dan kit kita itu sudah sudah direkomendasikan, rapid antigen positif berarti dia COVID. Berarti dia positif. Tapi rapid antigen negatif belum tentu dia tidak COVID. Jadi pada kasus ini, rapid antigennya positif, gejalanya yang khas untuk COVID ini salah satunya hilang penciuman juga ada, maka kita sudah bisa bilang dia positif COVID. Kalau memang swab-nya tersedia bagus, tapi kalau tidak, kita sudah rawat dia sebagai kriteria dia positif pasien COVID. Mungkin itu deh. Baik dokter, ini ada lagi tambahan pertanyaan. Boleh dokter? Silakan. Baik dokter, ini dari Agung yang bertanya, apakah kriteria gold standar pasien tergolong sembuh dari COVID-19? Apakah hanya dengan melihat hasil PCR positif? Apakah harus berulang kali melakukan swab negatif benar-benar dinyatakan sembuh dan tidak dapat menularkan orang lain?
Mungkin sebenarnya sudah disampaikan juga ya Dok ya tadi oleh dokter mengenai pertanyaan ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit Dok. Iya. Intinya Dok. Intinya adalah PCR itu mendeteksi virus hidup dan virus mati. Itu intinya. Jadi dia positif harus lihat lagi nih hari keberapa tuh dia positifnya. Gitu ya, bukan hari keberapa, apakah dia ada gejala atau apa. Artinya yang perlu dipegang adalah pasien itu infeksius berdasarkan penelitian adalah 1-2 hari sebelum gejala dan rata-rata 8 hari setelah gejala timbul. Nah, setelah itu, setelah 8 hari atau setelah 10 hari, seandainya pun PCR-nya positif, itu mungkin yang mati-mati yang kita dapat gitu. Mungkin itu deh yang harus dipegang. Jadi tidak harus menunggu sampai PCR-nya negatif baru kita bilang dia sembuh. Enggak. Karena mungkin aja kita dapat yang mati-mati juga deh. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Dr. Irin, Dok. Mungkin mirip juga sih sebenarnya, Dok. Izin bertanya, bagaimana dengan hasil pemeriksaan PCR yang dilakukan secara serial dalam waktu berdekatan? Misalnya pertama positif, kemudian negatif, dan berapa hari kemudian positif lagi? Terima kasih. Ya, saya berharap pasien ini diperiksa di lab yang sama ya. Itu pertama dulu, karena kan masing-masing lab akan punya regen berbeda, cara interpretasinya interpretasi hasilnya berbeda. Oke, at least kita bilang, oke dia diperiksa di lab yang sama deh gitu. Misalnya, tapi pegang lagi satu bahwa kalau dia nasofaring, diambil dari swab, 70% positivity rate. Jadi ada kemungkinan 30% dia tidak terdeteksi. Nah, kalau pertama dia serial, dalam yang pertama ditemukan positif. Kemudian ini nggak jelas yang keduanya kapan ya. Yang kedua misalnya dia dilakukan negatif, bisa saja satu swabnya udah benar belum cara pengambilannya, masuk sampai ke dalam enggak gitu. Yang kedua apakah dia masuk ke dalam kelompok 30% gitu ya. Atau memang betul dia sudah tidak ditemukan lagi virus yang cukup viable, yang cukup banyak untuk mengatakan positif. Dan seandainya berapa hari lagi kemudian dia positif, mungkin saja yang mati yang dapat, atau sampelnya memang betul dia cara ngambilnya sehingga virusnya dapat di dalam spesimen itu gitu. Jadi banyak sekali yang bisa terjadi. Jadi diagnostik PCR itu hanya salah satu tool untuk mengatakan pasien itu positif apa tidak. Di slide saya terakhir di kesimpulan saya sudah tuliskan bahwa untuk mendiagnosa pasien kita harus pertimbangkan klinisnya, pertimbangkan radiologinya, dan juga pertimbangkan hasil labnya. Mungkin labnya negatif, tapi kalau radiologisnya sudah sangat mendukung gambaran khas COVID, kita anggap saja dia COVID gitu. Atau klinisnya dia mendukung sudah anosmia, kita perlakukanlah dia seperti pasien COVID. Karena kadang-kadang pasien tanpa gejala pun, pasien tanpa gejala tetapi hasil PCR-nya dengan CT value yang 20, 17 mah itu infeksius juga gitu deh. Jadi tidak bisa satu-satu berdiri pemeriksaan, tapi merupakan kombinasi dari beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan seorang dikatakan positif atau seorang dikatakan sembuh. Itu deh. Oke. Baik, dokter, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada partisipan yang telah banyak bertanya pada materi pertama ini. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit benang merah dari pemaparan materi dan tanya jawab hari ini, di mana pemeriksaan PCR ini merupakan salah satu gold standar dalam penegakan diagnosis COVID-19. Tapi untuk menegakkan diagnosis maupun terapi, kita harus juga melakukan pemeriksaan penunjang yang lain, tidak hanya terpatok dengan hasil PCR. Dan kita harus benar-benar hati-hati dalam menginterpretasikan hasil PCR, apalagi CT value dari PCR itu. Kita harus benar-benar berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil-hasil laboratorium, baik itu PCR maupun yang lainnya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi dan berbagi bersama kita hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya dari Dr. Ratih, SPPD. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, ada meeting lain setelah ini. Mohon izin untuk pamit, tidak mengikuti. Seandainya ada masih pertanyaan, silakan panitia membuat listnya, diinfo ke saya, nanti saya akan bisa jawab juga melalui tertulis atau apa. Saya welcome untuk menjawab pertanyaan dari audien. Cuman mohon maaf, mungkin saya akan leave karena jam 10 saya masih ada meeting, tidak apa-apa ya. Mohon pengertian dari panitia dan peserta. Ya, benar. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi dokter. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Dr. Sri Budayanti. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan ke materi kedua webinar kita hari ini, yang akan disampaikan oleh Dr. Ratih, SPPD Biomed, di mana beliau akan menyampaikan materi mengenai informasi terkini COVID-19. Sebelum beliau menyampaikan materi webinar kita hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Dr. Ratih. Nama lengkap beliau adalah Dr. Ana Agung Ayu Ratih Apsari, SPPD. Beliau lahir di Denpasar 12 Desember 1987. Sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Ratih untuk menyampaikan materi webinar kita hari ini. Halo, selamat pagi. Apa suara saya sudah terdengar? Selamat pagi, Dok. Suaranya terdengar, Dok. Oke. Selamat pagi kepada para peserta seminar pagi hari ini. Pagi ini saya akan membawakan webinar awam dengan materi diagnosis, tata laksana, dan perkembangan terkini COVID-19. Di mana ini bisa menyambung dari materi dari guru saya, Dr. Sri Budayanti tadi. Semoga materi yang nanti disampaikan bisa berguna untuk menambah wawasan umumnya pada mengenai COVID-19 ini. Materi yang saya akan bawakan akan berpedoman pada pedoman tata laksana COVID-19 edisi 3 yang terbaru yang di-launching Desember 2020 kemarin. Di mana virus merupakan salah satu penyebab penyakit menular yang perlu diwaspadai. 20 tahun terakhir ini ada banyak sekali infeksi virus, mulai dari SARS-CoV tahun 2002-2003, influenza H1N1 tahun 2009, MERS-CoV di Saudi Arabia tahun 2012, sampai yang terbaru ini, dan masih berlangsung sampai saat ini, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, ditemukan SARS-CoV-2 di Tiongkok. Di mana pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat keluhan pasien-pasien di daerah Wuhan, Hubei, Tiongkok itu terdapat kelompok pasien yang mengalami keluhan ispa berat. Dan 66% dari pasien itu terpajan dengan pasar seafood yang terdapat di Wuhan. Perkembangannya tanggal 11 Februari, WHO menamai virus itu dengan virus baru yaitu SARS-CoV-2, dan nama penyakitnya dinamai Coronavirus Disease 2019 atau kita kenal dengan COVID-19. Dan 11 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi. Di Indonesia sendiri, kasus pertama itu terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 atau sekitar 4 bulan setelah kasus pertamanya di Cina. Untuk data terakhir dari WHO tanggal 22 Januari 2021 terdapat 96,2 juta kasus terkonfirmasi COVID dengan 2 juta kematian seluruh dunia. Dan untuk di Indonesia sendiri per 22 Januari kemarin terdapat 965.000 kasus confirm, angka meninggal 27.000. Dan untuk di Bali sendiri angka yang positif sampai sekarang masih 22.000 dengan angka positif hariannya yang terbaru sampai 485 per hari, dengan angka kematian total sampai saat ini sudah 606 jiwa. Ini adalah gambaran dari virus SARS-CoV-2, mungkin tadi sudah dapat dilihat dari penjelasan Dr. Sri sebelumnya, di mana yang bagian utamanya bisa dilihat ada tonjolannya atau spike-nya, yaitu glikoprotein yang berisi protein S, ada pembungkusnya atau envelope-nya, dan ada di dalamnya seperti rantai, itu adalah RNA-nya. Bagaimana COVID ini bisa menyebar? Penyebarannya ada 3. Bisa penyebaran langsung melalui droplet, tidak langsung, ataupun dengan aerosol. Penularan langsung itu melalui droplet apabila kita berdekatan dengan orang yang terkena virus SARS-CoV-2 ini. Jadi dengan kita berbicara pada pasien pada penderita itu, dia batuk ataupun dia bersin, maka akan keluar droplet yang ukurannya lebih dari 5 mikro dengan jarak, dan bila kita berjarak kurang dari 1 meter, maka kita akan bisa terkena droplet tersebut.
Penularan tidak langsung itu apabila penderita COVID itu menyentuh benda yang terpapar virus SARS-CoV-2, kita juga bisa terkena. Habis itu apabila kita memegang hidung, mulut, dan mata, maka virus itu punya akses ke dalam tubuh kita. Benda-benda yang sering terkena bisa saja meja, gagang pintu, atau benda-benda lainnya yang dipegang oleh penderita COVID-19 itu sendiri. Dan untuk penyebaran aerosol, biasanya itu terjadi di ruang tertutup yang ramai dengan tanpa ventilasi yang memadai. Bisa saja di perkantoran, di rumah makan, dan potensinya makin meningkat jika orang yang terinfeksi berada di waktu yang lama di tempat tersebut. Ini adalah ilustrasi yang untuk mempermudah kita memahami bagaimana COVID itu bisa menginfeksi kita. Saya ambil dari beberapa situs, di mana pertama ini ada seorang penderita yang menderita COVID. Pada saat dia batuk, keluarlah droplet yang dapat menempel baik di anggota badan kita, di alat makan, di sekitar tubuh kita juga bisa. Nah, setelah virus itu menempel di mukosa kita, banyak sekali ada is-nya itu yang sangat yang merupakan pasangan dari protein S yang ada di virus corona itu. Lalu apabila protein S itu sudah mempunyai akses, jadi dia akan masuk ke saluran nafas utamanya, yang paling banyak reseptornya. Dia masuk ke dalam sel, dan dia bisa melepaskan RNA-nya, dan RNA ini akan mengambil alih sel sehat kita kasarnya. Jadi sel sehat kita itu akan dijadikan tempat untuk bereplikasi virus. Virusnya jadi semakin banyak, dan sel kita akan mengalami kematian sel. Sel yang mengalami kematian sel itu tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Terutama di bagian paru ya, di bagian alveolusnya itu kan gunanya untuk pertukaran oksigen. Jadi karena selnya banyak mati di sana, muncul debrisnya semakin banyak, tidak bisa dikeluarkan dengan silia-silia yang juga sel-sel tersebut juga sudah mati karena tidak bisa melakukan fungsi yang baik karena terinfeksi virus. Jadi muncullah gejala-gejala seperti batuk dan keluhan-keluhan pneumonia. Dan untuk ini definisi kasusnya ada beberapa perbaruan. Saya akan menjelaskan sesuai dengan pedoman dari yang tadi pedoman klinis yang tadi saya katakan. Di sana ada beberapa penjelasan, yaitu ada pedomannya, ada kasus suspek, probable, dan confirm. Kasus suspek ini dibagi menjadi kriteria A, B, dan C. Di kriteria A itu suspek itu dikatakan apabila terdapat lebih dari satu sama dengan satu kriteria klinis ditambah lebih dari satu sama dengan kriteria epidemiologis. Kriteria klinisnya apa saja? Pertama ada demam 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam dengan batuk, atau ada lebih dari sama dengan 3 gejala. Ada demam, batuk, nyeri tenggorokan, mialgia, sakit kepala, nyeri tenggorok, mual muntah, diare, sampai penurunan kesadaran. Tapi yang paling sering dikeluhkan dengan pasien memang ada demam, batuk dengan rasa mudah lelah biasanya. Dengan kriteria epidemiologisnya adalah pada 14 hari terakhir, dia tuh ada riwayat tinggal atau bekerja di tempat risiko tinggi penularan, atau sering kita bilang zona merah ya. Ada 14 hari terakhir, dia tuh riwayat tinggal atau bepergian ke wilayah negara atau wilayah di daerah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal juga. Atau 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, dia ada di fasilitas pelayanan kesehatan, baik dia melakukan fasilitas kesehatannya, atau dia ada pemantauan atau ada kontak dengan orang. Jadi seperti dicoba diingat, jadi suspek itu adalah lebih dari satu kriteria klinis ditambah lebih dari satu sama dengan kriteria epidemiologis. Sudah dikatakan kasus suspek. Kriteria yang kedua yaitu kriteria B apabila orang mengalami ISPA berat, artinya demam akut lebih dari 38 atau ada riwayat demam, sekarang terdapat batuk yang tidak lebih dari 10 hari sejak onsetnya, dan sampai dia membutuhkan perawatan di rumah sakit. Definisi yang ketiga adalah orang yang asimptomatik tapi hasil swab antigennya positif. Itu juga dikatakan kasus suspek. Kalau kasus probable adalah ada kriteria A, B, C, D.
probable ini lebih tinggi tingkatannya daripada suspek tadi. Di mana kasus probable itu merupakan kriteria A, dia mempunyai klinis. Klinis itu seperti keluhan yang tadi saya katakan, ditambah dia mempunyai kontak erat dengan kasus probable atau confirm atau klaster COVID-19. Kriteria B-nya itu adalah pasien dengan suspek, tapi dengan gambaran radiologis yang mendukung ke arah COVID-19 juga dikatakan kasus probable. Sedangkan kriteria C adalah seorang dengan gejala anosmia atau ageusia, artinya dia kehilangan indera penghidu dan pengecap yang terjadi akut yang tidak bisa dijelaskan dengan penyebab lainnya. Dan kriteria D adalah bila ada orang dewasa meninggal dengan distres nafas dan mempunyai riwayat kontak erat dengan kasus probable atau confirm, atau berkaitan dengan klaster COVID-19 juga dikatakan kasus probable. Sedangkan kasus confirm adalah pasien dengan jelas RT-PCR-nya positif. Yang kedua, dia tuh definisi kasus suspek atau probable, suspeknya kriteria AB, atau dia probable dengan rapid antigen SARS-CoV-nya positif. Atau dia tanpa gejala, dia adalah pasien tanpa gejala atau asimptomatik dengan rapid-nya positif, rapid antigen SARS-CoV-nya positif, dan dia mempunyai riwayat kontak erat dengan kasus probable atau confirm. Itu juga dikatakan kasus confirm. Untuk kontak erat sendiri, definisinya adalah kontak atau tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau confirm dengan radius 1 meter dengan jangka waktu 15 menit atau lebih. Sedangkan kontak erat yang berikutnya adalah bila ada sentuhan fisik langsung seperti bersalaman, berpegangan tangan, atau berpelukan. Jadi dia tuh bisa dikatakan juga dengan kontak erat pada pasien dengan probable atau confirm. Dan juga kontak erat adalah orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau confirm, tapi tidak menggunakan APD yang sesuai standar. Kan seharusnya APD level 3, dia tidak menggunakan, itu juga dikatakan kontak erat. Sedangkan klaster di sini didefinisikan sebagai sekelompok individu bergejala yang punya kriteria klinis tadi pada kasus suspek dan dilihat dari waktu, tempat, dan paparan yang sama. Atau klaster itu paparan dengan minimal 1 orang yang positif RT-PCR-nya atau paparan dengan minimal 2 orang bergejala dengan rapid test antigen SARS-CoV yang positif, itu dikatakan juga klaster. Untuk gambaran radiologis yang mendukung ke arah COVID-19 dari ronsen parunya terdapat hesiopasitas atau perselubungan ya yang terdistribusi terutama di bagian paru bagian bawah dan pinggir. Dari CT scan juga mendukung hasil yang sama, itu ada perselubungan juga terutama di bagian bawah dan pinggir paru. Untuk derajat beratnya kasus, apabila pasien sudah confirm, kita harus menilai derajat beratnya. Jadi ada 5 derajat keberatan kasusnya. 1 adalah tanpa gejala, yang memang tidak ada gejala dari awal. Kedua, dengan gejala ringan seperti demam, batuk, lemas, tidak nafsu makan, sakit tenggorokan, pilek, sakit kepala, diare, mual muntah, kehilangan anosmia, kehilangan indera penghidung, atau ageusia, kehilangan indera pengecap. Cuman harus diingat di gejala ringan ini tidak terdapat gejala pneumonia. Sedangkan kalau sudah terdapat gejala pneumonia, maka pasien akan digolongkan dengan gejala sedang. Jadi dia terdapat tanda klinis pneumonia seperti ada demam, ada batuk, nafasnya sesak, tapi tidak ada tanda pneumonia berat. Jadi saturasinya masih bagus, masih di atas 93%. Apabila ada gejala pneumonia tapi yang berat seperti nafas yang menjadi lebih dari 30 kali per menit, langsung saturasi oksigennya sudah di bawah 93%, maka pasien itu sudah digolongkan dengan gejala berat. Dan yang paling berat adalah pasien kritis sampai gagal nafas, tensinya ngedrop sampai shock sepsis, dan ada tanda-tanda infeksi atau sepsis. Untuk tata laksana sendiri, pasien dengan tanpa gejala dan derajat ringan itu disarankan untuk isolasi mandiri selama 10 hari sejak diagnosisnya confirm. Bisa di rumah atau di fasilitas publik yang ditunjuk oleh pemerintah untuk isolasi mandiri. Dan akan dipantau melalui telepon oleh petugas FKTP. Untuk isolasi mandiri apa saja sih yang bisa dilakukan? Jadi pada saat isolasi mandiri kita harus tetap memakai masker. Dan selesai memakai masker harus buang di tempatnya. Jika sakit, ada gejala demam, batuk, harus diam di rumah, tidak boleh kemana-mana. Harus tidak boleh bekerja, ke sekolah, ke pasar, itu tidak boleh, harus tetap isolasi di rumah untuk mencegah penularan ke orang lain.
Lalu selama di rumah, kau usahakan menggunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga lainnya dan tetap menjaga jarak dari anggota keluarga itu. Harus melakukan pengecekan suhu harian juga, amati ada perburukan batuk, gejala sesak atau tidak. Peralatan mandi, kalau bisa juga kamar mandi harus terpisah dari anggota keluarga lainnya. Makanan yang bergizi, mencuci tangan tetap sebelum makan, dan harus menerapkan etika batuk. Dan rumah harus tetap dibersihkan dengan disinfektan dan usahakan untuk dapat menjemur diri 15-30 menit per harinya. Apabila ada perburukan dari gejala, dari demam, batuk, atau keluhan, segera menghubungi FKTP-nya supaya dapat penanganan lebih lanjut. Ini adalah etika batuk. Apabila kita batuk, kita harus menggunakan masker. Apabila sedang tidak menggunakan masker, kita batuk, kita harus menutup mulut dan hidung kita dengan lengan atas bagian dalam. Apabila ada tisu, mulut dan hidung juga harus tertutup dan tisu yang sudah digunakan harus dibuang di tong sampah. Setelah kita menyentuh tisu itu, kita harus tetap mencuci tangan dengan hand rub dan air mengalir. 6 langkah cuci tangan mungkin sudah banyak mengetahui. Dari WHO ini ada 6, jadi harus dengan sabun dengan air mengalir. Jadi ditaruh di telapak tangan, digosokkan dengan gerakan memutar. Lalu langkah kedua adalah di punggung tangan secara bergiliran kanan dan kiri. Lalu di sela-sela jari. Lalu dengan tangannya digosok di buku-buku jarinya kita. Lalu di jempol jarinya, langkah kelima, jempol kanan, jempol kiri dengan gerakan memutar, dan juga dengan di ujung-ujung jari, tangan kanan dan juga tangan kiri. Ini untuk dilakukan 40-60 detik apabila menggunakan sabun, kalau menggunakan hand rub bisa 20-30 detik. Dan sekarang memang kita kan memakai masker, cuman bagaimana cara memakai masker yang benar, ini juga harus diketahui. Memakai masker yang benar itu harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Jadi saat di hidung dibentuk dia sesuai dengan bentuk hidungnya, lalu harus ditarik juga sampai ke bawah dagu, dan saat melepasnya jangan dari depan, harus dari samping, baru bisa dilepaskan. Setelah menyentuh masker, kita harus segera mencuci tangan. Kalau masker kita sempat basah, kita harus segera menggantinya. Jangan kita hanya memakai masker, dagunya masih tidak tertutup. Bahkan hanya ditaruh di bawah dagu aja, atau ditaruh di bawah hidung, atau hanya ditaruh di ujung hidung, atau di samping-sampingnya masih longgar, itu masih belum proteksi dengan baik. Dan untuk masker kain bagaimana? Kalau untuk masker kain ini sendiri, setelah saya digunakan harus direndam dulu selama 10 menit, dikucek lembut. Habis itu baru dibilas, dijemur, dan setrika baru bisa digunakan lagi. Untuk terapinya apalagi selain isolasi mandiri, pasien tanpa gejala akan kalau misalnya dia mempunyai komorbid diabetes, hipertensi, tetap dilanjutkan obat-obatnya. Lebih baik kalau diabetes atau hipertensi penyakit kronis lainnya dalam kondisi yang terkontrol. Dilanjutkan dengan vitamin C, vitamin D, dan antioksidan boleh diminum. Untuk gejala ringan sendiri ada tambahan, yaitu diberikan antibiotik berupa azitromisin 1x500 selama 5 hari. Dengan antivirus ada pilihannya 2, yaitu oseltamivir dan favipiravir. Dan pengobatan simptomatis apabila ada demam diberikan obat demam. Dan untuk gejala sedang, berat, atau kritis, ini harus masuk rumah sakit pasiennya. Jadi akan diberikan obat-obatan, terutama vitamin C tetap diberikan, tapi via infus sekarang. Lalu obat yang lain bisa azitromisin dengan atau levofloxacin selama 5-7 hari, ditambah antivirus pilihannya sekarang favipiravir dan remdesivir. Ditambah juga semakin berat COVID-nya ada risiko koagulasi juga, jadi akan ditambahkan antikoagulan, pengobatan sesuai komorbid, dan pengobatan simptomatis sesuai dengan keluhannya. Ini ada beberapa terapi tambahan, terutama pada kasus berat kritis, bisa diberikan anti-interleukin 6, tocilizumab, anti-interleukin 1, anankira, IVIG, plasma konvalesen, mesenchymal stem cell, spironolactone, atau colchicine. Ini adalah bagan yang bisa dipakai untuk kita screening pasien. Jadi apabila ada pasien yang gejala COVID-19, kita harus lihat apa nafasnya frekuensinya lebih dari 30 kali, saturasinya kurang dari 93, atau ada tanda-tanda sepsis. Kalau tidak ada, kita harus lihat
ronsen di pasien itu ada tanda-tanda pneumonia apa tidak. Kalau tidak ada, dia masuk kriteria ringan. Jadi dia dapat isolasi mandiri di rumah. Dengan obat-obat yang tadi sudah protokol yang sudah saya jelaskan dan obat-obatannya juga sudah dijelaskan tadi. Namun kalau dia ada pneumonia, dia akan masuk ke kriteria COVID derajat sedang. Jadi dia harus dirawat di rumah sakit dengan terapi yang tadi sudah dijelaskan juga. Kalau tanda-tanda tadi ada, kalau nafasnya cepat, lebih dari 30, saturasinya mulai turun, itu adalah pasien berat atau kritis. Jadi pengobatannya hampir sama dengan yang sedang, cuman ada pertimbangan menggunakan obat-obat tambahan, seperti tocilizumab, FVIG, atau plasma konvalesen. Oksigen juga diberikan. Itu adalah bagan yang bisa kita pakai untuk UGD untuk menentukan derajatnya juga. Kapan orang selesai diisolasi? Kalau orang tanpa gejala, dia tuh diisolasi selesai adalah 10 hari sejak dia tegak gejalanya. Jadi kapan dia swab, 10 hari setelah itu dia sudah selesai isolasi. Kalau gejala ringan sedang, dia itu kapan selesai isolasinya adalah 10 hari sejak onset, ditambah minimal 3 hari sejak tidak menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Apabila dia sedang dengan ada komorbidnya, misalnya ada diabetes kah, hipertensi kah, jadi harus dievaluasi ulang dengan RT-PCR. Dan kalau ada gejalanya berat atau kritis, dia tuh harus memeriksa follow up PCR 1 kali lagi dengan hasilnya negatif, ditambah minimal 3 hari tidak menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Untuk kriteria sembuhnya ini, sembuh adalah apabila pasien tanpa gejala ringan, gejala sedang, gejala berat atau kritis dikatakan sembuh apabila dia sudah memenuhi kriteria sudah selesai isolasi. Jadi kalaupun dia pun gejalanya berat kritis, dia masih memungkinkan RT-PCR-nya masih positif ya di atas hari ke-10. Tapi karena masih PCR itu masih dapat mendeteksi bagian-bagian virusnya, seperti tadi sudah dikatakan dokternya. Jadi walaupun dia sudah 10 hari, klinisnya bagus, RT-PCR-nya masih positif, sebenarnya pasien itu sudah tidak infeksius lagi. Kapan bisa pulang? Pasien itu kalau dia selesai isolasi dengan klinis yang bagus. Jadi kriteria isolasinya terpenuhi, dengan kriteria klinisnya juga terpenuhi. Klinisnya itu adalah kondisi pasiennya, labnya, ronsennya membaik. Jadi dan tidak perlu perawatan karena kondisi medis lainnya, jadi dia sudah bisa dipulangkan. Nah ini dia. Kalau dia tanpa gejala, dia isolasi mandiri sampai 10 hari dari pertama kali tegak diagnosisnya. Kalau gejala ringan, dia juga isolasi mandiri di rumah 10 hari sejak timbul gejala plus 3 hari bebas gejala. Sama dengan gejala sedang, cuman dia dirawat di rumah sakit juga pasiennya kalau dengan gejala sedang. Kalau untuk yang gejala berat, dia harus dirujuk ke rumah sakit rujukan juga, harus dengan 1 kali PCR negatif, plus 3 hari bebas gejala, dan dia lanjut lagi isolasi mandiri di rumah 7 hari. Sebenarnya, cara memutus rantai penyebaran COVID ini sendiri adalah 3M, 3T, 3K. Jadi 3M-nya tetap, harus memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan apabila sudah tahu ini misalnya diketahui ada seseorang yang menderita COVID, kita harus melakukan 3T. Jadi kita harus tracing, kita harus cari-cari tahu siapa aja kontak erat dengan pasien-pasien ini. Apabila kita sudah menemukan orang-orang yang berkontak erat dengan pasien-pasien ini, kita harus melakukan tes terhadap orang-orang tersebut. Harapannya adalah apabila kita tes lebih awal, orang ini dengan gejala yang masih ringan, kita bisa mentreatment lebih awal, membunuh virusnya lebih awal dan tidak menularkan kepada orang lain, dan dia juga gejalanya jadi lebih ringan diharapkan. Seperti itu. Dan satu lagi, hindari 3K. Kontak erat, kerumunan, kamar atau ruang tertutup. Ya, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu pemahaman tentang materi dari COVID ini. Baik, Dokter Rati, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat baik. Mungkin saya dapat tarik beberapa benang merah dari penyampaian Dr. Rati tadi yang disampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini saat ini telah memasuki gelombang yang sangat tinggi. Walaupun masyarakat sudah mulai jenuh, kita harus tetap waspada dan berjuang untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan cara yang telah disampaikan Dr. Rati tadi, yaitu meningkatkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lakukan 3T, tracing, testing, treatment, dan hindari 3K, kontak erat, kerumunan,
dan kamar atau ruangan yang tertutup. Baik, untuk link kepada para peserta, link absensi sudah dibagikan di kolom chat, dan kepada anggota Polri maupun ASN sudah juga dibagikan link untuk absensinya. Baik, untuk pertanyaan, baik selanjutnya untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Mungkin saya bacakan ya Dok, untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Putu Agus Satria Jaya. Pertanyaannya, saya menyambung beberapa pertanyaan di atas sebelumnya seputar vaksin. Apakah ketika sudah vaksin itu kita kebal dari COVID? Dapat melindungi sampai jangka panjang, dan apakah kita sudah bisa melepaskan diri dari masker setelah vaksin, termasuk juga melonggarkan prokes lainnya? Ya, kan sekarang tenaga kesehatan, izin menjawab ya Dok ya, kan sekarang tenaga kesehatan memang sudah ada beberapa yang sudah divaksin, tapi sering kita bertanya, vaksin ini apakah cukup? Setelah vaksin kita punya antibodi, kita bebas ya, boleh nggak protokol lagi atau bagaimana, sering seperti itu. Cuman perlu diingat, vaksin itu adalah proteksi bukan hanya diri kita sendiri, juga orang lain. Jadi kalau kita tidak memakai masker, kita mungkin berisiko pada orang lain yang belum vaksin. Jadinya, dan apabila vaksin juga efektivitasnya masih beda-beda ya di setiap penelitian. Ada kalau Sinovac sendiri di luar negeri 90, dari BP POM kita 65%. Jadi ada kemungkinan juga kita imunnya kita masih belum juga cukup untuk dengan vaksin itu. Vaksin dengan gerakan 3M itu adalah cara pemutusan COVID yang paling baik. Jadi protokol harus tetap dilakukan walaupun sudah divaksinasi. Baik, Dokter, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Sucarni Kadek. Ingin bertanya, seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, bahwa penularan COVID-19 ini melalui droplet. Pertanyaan saya, berapa lama virus COVID ini bisa bertahan di luar dan media yang terkena droplet tersebut sehingga dia bisa menularkan virus ke orang lain, dan apakah virus ini akan lemah terkena panas? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya virus ini adalah parasit obligat. Jadi dia tanpa ketemu sel yang secara langsung memang dia kemungkinan untuk mati. Cuman banyak sekali masih berkembang terus, ada bisa bertahan sampai beberapa jam, ada lebih lama lagi. Kalau misalnya dia droplet, dia lebih cepat dia bertahan, lebih sebentar dia bertahan ya, biasanya sempat dikatakan 4-6 jam, tapi bisa juga sekarang aerosol yang masih bisa mengambang-ambang dikatanya di udara seperti itu. Memang tidak ada yang pasti untuk berapa lama, cuma dari memang untuk virus itu kan seharusnya parasit obligat, dia seharusnya ketemu sel baru bisa hidup lagi. Dari situ sih, cuman yang paling penting adalah kita harus tetap gerakan 3M untuk mencegah kita sendiri terkena virus itu. Baik dokter, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dari Putri Ayu. Selamat siang dokter, izin bertanya, bulan Desember 2020 saya dapat vaksin influenza. Apakah ada jarak antara pemberian vaksin influenza dan vaksin COVID nantinya? Ya, kalau untuk vaksin ini, karena vaksin COVID ini kan vaksin yang baru. Jadi kemarin dapat ada percontohan, misalnya dia ingin vaksin hepatitis B lagi, disarankan ada waktu jeda 1 bulan. Jadi dari waktu 1 bulan itu imun kita tuh sudah sangat bagus. Jadi imun influenza sudah terbentuk. Setelah itu baru dia divaksin COVID, supaya imun COVID-nya juga nanti terbentuk dengan bagus. Jaraknya 1 bulan disarankan. Baik, maaf. Ini ada pertanyaan lagi dari Klinik Bayangkara Karangasem. Selamat pagi dokter, saya dokter klinik Polres Karangasem. Izin bertanya, tadi saya lihat slide diberikan antibiotik azitromisin, levofloxacin. Kapan diberikan antibiotik azitromisin atau levofloxacin? Apa tergantung berat ringannya keluhan? Terima kasih sebelumnya.
Kalau untuk COVID tadi ada 5 gejala, itu ya dari tanpa gejala, ringan, sedang, berat, sampai kritis. Kalau disarankan yang tanpa gejala, tanpa antibiotik, tanpa antivirus juga. Kalau dengan gejala ringan, baru mulai diberikan azitromisin. Kalau dengan gejala sedang, berat, dari kritis, baru azitromisinnya intravena atau levofloxacin intravena disarankan, terutama kalau ada tanda-tanda infeksi bakterial. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Sekarang ada pertanyaan lagi, sekitar 5 pertanyaan. Bisa dilanjutkan, dok? Ya. Ya. Baik, dokter. Ini dari Dr. Ahendra Mahaputra ingin bertanya, apakah sudah pernah positif COVID bisa terinfeksi lagi? Pengalaman saya di IGD pernah 2 kali mendapatkan pasien dengan infeksi COVID-19 berulang. Apakah saat infeksi yang pertama, antibodi yang dihasilkan tidak cukup melindunginya, dok? Kalau memang seperti itu, orang yang pernah positif COVID, apa sebaiknya divaksin saja? Karena saat ini yang sudah pernah COVID tidak diberikan vaksin lagi. Ya, pertanyaan yang bagus. Mungkin bisa dibantu dijawab, dokter? Ya, izin menjawab. Kalau untuk reinfeksi ini sendiri memang sudah banyak laporan kasusnya ya. Jadi ada orang yang terinfeksi, setelah dia kena, bisa di dalam hitungan bulan dia sudah terkena lagi. Untuk kenapa dia bisa terkena lagi itu, apa antibodinya cukup apa tidak, sehingga dia terkena lagi, kita harus lihat juga virusnya. Apakah virusnya sekarang lebih virulen kah, yang terkena yang baru ini, atau yang kedua viral load-nya lebih banyak kah? Jadinya itu yang menyebabkan dia dapat reinfeksi lagi. Dan apabila dia sudah terkena COVID, memang sekarang yang sudah terkena COVID disarankan untuk tidak mendapatkan vaksin untuk sementara. Tapi menurut saya memang harus dilihat juga titer antibodi orang itu. Apabila dia titer antibodinya sudah nol, lebih baik kan dia divaksin juga karena sudah tidak punya antibodi lagi. Udah. Baik, terima kasih dokter. Sebelum saya bacakan pertanyaan lain, saya ingin menyampaikan kepada para peserta untuk materi kita hari ini sudah dibagikan di kolom chat, baik materi yang pertama maupun materi yang kedua sudah di-share di kolom chat, jadi tinggal bisa di-download di kolom chat. Baik, selanjutnya saya lanjutkan lagi ke pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari Dr. Putu Indah. Dokter, saya mau bertanya tentang penata laksanaan mengenai plasma konvalesen. Mengapa sering sekali saya melihat di pengumuman untuk plasma konvalesen syaratnya wanita yang sudah melahirkan tidak boleh menyumbang plasma. Kenapa nih, dok? Mungkin bisa dibantu dijawab, dok. Kalau untuk plasma konvalesen memang banyak dicari, terutama untuk pasien-pasien yang dengan kondisi berat kritis. Jadi dia plasma konvalesen itu adalah antibodi yang dimasukkan ke tubuh kita yang antibodinya belum cukup untuk melawan virus. Jadi orang yang baru terinfeksi saja yang titer antibodinya lebih tinggi, yang masih tinggi, diberikan antibodinya itu ke dalam tubuh kita yang masih berusaha melawan virus lah. Tapi tidak biasanya plasma konvalesen ini tidak terlalu berpengaruh apabila kita sudah terlalu jelek kondisinya. Jadi di sebelum perburukan itu sudah dimasukkan lebih efektif. Untuk kenapa wanita hamil tidak diberikan ya, dok ya, maksudnya ya, tidak dijadikan pendonor seperti itu ya. Mungkin kalau dengan wanita yang sudah hamil nih, apa pertanyaannya? Yang wanita yang sudah melahirkan tidak boleh menyumbang plasma konvalesen lagi, dok. Yang ini sebenarnya saya harus baca lagi, yang ini saya belum tahu nih jawabannya ini kenapa persyaratannya harus wanita yang sudah melahirkan. Saya kurang tahu nih jawabannya ini. Cuman persyaratannya yang utama itu adalah kita harus dites juga titer antibodinya kita. Jadi kalau misalnya masih cukup banyak, baru bisa dilakukan plasma seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Selanjutnya mungkin ini masih nyambung dengan pertanyaan yang tadi, pertanyaan dari Juhantia. Masih terdengar? Masih. Nah, selamat pagi, dokter. Kapan indikasi pemberian terapi konvalesen? Pada pasien COVID-19 derajat berapakah diberikan terapi tersebut? Terima kasih, dokter. Untuk plasma konvalesen ini indikasinya pada tergantung dari klinis pasien juga. Biasanya diberikan pada pasien yang berat, cuman memang pada saat dia belum mengalami perburukan yang berat, karena kalau sudah terlalu berat juga gejalanya tidak terlalu membantu setahu saya. Jadi dia diberikan pada saat itu.
Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada sekitar 3 pertanyaan lagi. Saya sampaikan dulu pertanyaan dari Putu Sukedana. Selamat pagi dokter, izin bertanya, saya Suke. Dari panduan terbaru untuk pasien masuk kategori kontak erat tanpa gejala, apakah dilanjutkan pemeriksaan PCR atau rapid antigen? Jika masuk kategori kontak erat dengan gejala ringan, apakah dilanjutkan pemeriksaan rapid antigen atau PCR? Terima kasih dokter. Kontak erat tanpa gejala apa dilakukan jika kalau dia pasien yang dengan kontak erat kan tadi kita lakukan 3T itu ya, jadi tetap harus dilakukan tracing dan di testing juga jelas untuk mengetahui apakah orang ini terkena apa tidak. Jika masuk kategori kontak erat dengan gejala ringan, dia kontak erat gejala ringan jelas harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi dia lebih baik kalau dia sudah dengan confirm diperiksa PCR saja biar langsung dia confirm dia diagnosisnya. Baik, dokter, saya lanjutkan pertanyaan dari Dr. Luhut Juliase. Pertanyaan, selamat pagi, izin bertanya berapa lama kekebalan tubuh bertahan setelah mendapatkan vaksin COVID-19? Dikatakan kekebalan itu bertahan 3-12 bulan. Jadi ya tergantung respon tubuh kita juga sebenarnya. Jadi tiap orang pasti responnya terhadap vaksin itu berbeda-beda. Cuman dikatakan antibodi itu bisa bertahan 3-12 bulan. Baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Juliada Putra terkait vaksin, dokter. Dia yang bertanya, untuk yang punya tiroid, apakah bisa divaksin? Tergantung sakit tiroidnya. Untuk rekomendasi PABDI, kalau dia nodul tiroid saja masih bisa divaksin. Tapi kalau misalnya dia hipertiroid atau hipotiroid, masih belum disarankan, masih belum harus ditesting lagi rasanya di populasi tersebut. Dari rekomendasi PABDI terakhir. Baik dokter, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Sinta. Selamat pagi dokter, izin bertanya dokter, berapa lama jarak pemberian vaksin pada pasien yang sudah sembuh dari COVID, dok? Kalau ini kan masih direncanakan ya kapan akan dilakukan lagi pada pasien yang sudah sembuh, tapi anjuran pemerintah terakhir 5 bulan sih dari dia pertama kali sakit. Cuman ya memang kita harus lihat juga kadar kita sebenarnya. Kalau misalnya antibodi kita udah nggak ada, sebenarnya lebih bagus ya kita divaksin. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari webinar kita hari ini. Masih terkait dengan vaksin. Izin dok, jika menderita SLE bisa divaksin COVID? Kalau SLE masih belum layak, maksudnya karena populasi yang dites belum ada pasien SLE-nya yang dimasukkan, kan dewasa sehat usia 19-59 itu yang dimasukkan, jadinya masih sasaran vaksinnya diantara itu dulu. Untuk SLE, penyakit-penyakit lainnya mungkin harus penelitian lagi lebih lanjut untuk bisa mengetahui apakah bisa masuk ke setiap vaksin apa tidak. Baik, terima kasih dokter atas penyampaian materinya hari ini. Saya ucapkan maaf, selamat pagi Bapak Kapidokes, masih ada pertanyaan, masih bisa ditanyakan Bapak? Apakah? Ya, terima kasih dok. Saya ingin menanyakan, ya kebetulan memang kemarin ada, bisa didengar ya? Suara saya? Bisa dok. Kebetulan kemarin ada semacam kolega gitu ya, temennya kolega, katanya dalam kondisi sakit berat di Sanglah memerlukan plasma konvalesen. Nah, sekarang kira-kira pengalaman dokter ini sudah berapa banyak yang bisa tolong dengan itu dan kesulitan apa biasanya dalam pengadaan plasma konvalesen? Yang kedua, di luar sana juga ada rekan-rekan kami menyebutkan satu sediaan namanya sekretum, bukan skrotum loh ya. Jadi sekretum itu katanya semacam sel punca, stem cell gitu kali ya. Itu menurut dokter gimana? Karena pernah saya tawarkan
Tapi rupanya memang belum bisa diterima ataukah belum bisa diterima gitu pokoknya di kalangan kita di Denpasar gitu. Sementara di beberapa daerah kolega kami pernah menggunakan itu dan katanya punya efek yang signifikan bagus gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih terima kasih Pak Kabidokes untuk pertanyaannya. Untuk terapi plasma convalescence memang belum ada berapa yang banyak yang bisa tertolong, berapa banyak ke angkanya memang belum publish nih ke Dok. Cuman masih dicoba, cuman Niki harus dilihat juga kondisi pasiennya. Dengan pencarian donor juga sulit nih ke kondisi pasien kan harus kalau terlalu buruk juga diberikan plasma juga responnya kadang tidak baik. Harus dengan dia belum menuju masa diberikan itu baru lebih efektif. Kesulitannya biasanya mencari pendonornya itu. Apakah donornya ini bisa diterima apa tidak? Apakah titer antibodinya cukup apa tidak untuk melawan virusnya ini itu yang kendalanya. Dan untuk terapi sel punca ini sebenarnya kan masih dalam uji klinis, Dok. Jadi sel punca ini seperti kan ada virus yang galak, jadi dia badai. Jadi kita melawannya dengan sel-sel yang masih anak-anak kecil, yang lucu-lucu, yang imut-imut. Jadi dianggapnya itu akan diberikan itu, jadi dia tidak menjadi galak lagi. Jadi lebih menurun dia kegalakannya, itu harapannya. Cuman itu masih dalam proses penelitian masih, Dok. Oke. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Dok. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kabidokes dan terima kasih juga kepada Dr. Ratih atas penyampaian materinya dan juga jawaban untuk sesi pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Baik, karena tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta, kita akan tutup acara webinar kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih kepada Dr. Sri Budayanti dan Dr. Ratih yang telah menyampaikan materi dan diskusi tanya jawab yang sangat komprehensif, dan terima kasih juga untuk para peserta webinar atas partisipasinya. Semoga dengan webinar kali ini akan lebih membuka pandangan masyarakat mengenai pandemi COVID-19 dan lebih cerdas untuk menghadapi pandemi COVID-19. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan waktunya kepada MC Dr. Indah. Baik, terima kasih Dr. Pandemira sebagai moderator pada webinar pagi hari ini. Baik, sangat menarik sekali, terlihat dari antusiasme dari para peserta yang juga sangat besar. Itu dibuktikan dari pertanyaan yang masuk sangat banyak sekali ya, Dok ya, sehingga agak kelimpungan juga menjawabnya ya. Baik, untuk selanjutnya saya umumkan bahwa kita di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar akan ada lab PCR yang nantinya akan buka tanggal 27 Januari. Jadi untuk swab antigen dan swab PCR sudah bisa kita lakukan di Rumah Sakit Bayangkara Denpasar tercinta kita ini. Baik, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara webinar serangkaian HUT RSBD yang ke-43 pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi para peserta webinar kali ini yang sangat antusiasme. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Santi.